Bapak Ibu, pembicara kita, moderator kita adalah member broker dari Century 21 United, Ibu Lia Kristanti. Selamat datang, Bu Lia. Oke, dan kemudian thank you, Bu Susan. Selamat siang. Ya. Narasumber kita ada 3, Bapak Ibu. Ada Bapak Agustinus dari Century 21 Mediterania 2, kemudian Ibu Devi dari Century 21 Estate, dan Ibu Debbie dari Century 21 Prioritas, Bapak Ibu. Jadi selamat datang buat Bapak Ibu sekalian. Baik, sebelum mulai kita mungkin yel-yel dulu buat lebih semangat ya Bapak Ibu ya. Kalau saya bilang semangat pagi, disambut dengan pagi. Kemudian kalau saya bilang apa kabar? Luar biasa. Yes. Kemudian bila saya katakan Century 21, smarter, bolder, faster. Oke, saya uncall dulu. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Yes. Century 21. Smarter, bolder, faster. Oke, thank you Bapak Ibu. Saya mute all dulu. Oke. Baik, Bapak Ibu, dengan hormat saya berikan kepada pembicara dan moderator kita hari ini, Ibu Lia Kristanti. Silakan Ibu Lia. Ya, selamat pagi Bapak Ibu member broker, semua teman-teman MA. Semangat pagi semuanya. Terima kasih Century 21 Indonesia yang sudah memberikan saya kesempatan untuk bisa hadir di online meeting hari ini, dan saya akan share beberapa hal kepada teman-teman semua. Oke, sebelumnya saya perkenalkan dulu ya, saya dengan Lia Kristanti, saya dari Century 21 United, Pulau Mas, Jakarta Timur. Oke, saya hari ini ada mau sharing ya, sesuai dengan tema yang kita buat, yaitu marketing tangguh menuai di masa sulit ya. Mungkin sekilas balik sedikit, menuai di masa sulit memang saat ini kita bisa bilang kondisi saat ini semua juga mengalami dampaknya ya. Jadi ini saya ada buat ada 5 prinsip ABCDE yang akan saya jabarkan satu persatu hari ini. Kita mulai, next boleh Pak Peter, slide-nya Pak. Bu Lia, menunai hasil Bu, pakai hasil. Iya, menuai hasil nih Pak, marketing tangguh menuai hasil di masa sulit. Ini judulnya Pak. Tadi Ibu nggak pakai hasil. Ini yang benar Pak judulnya, marketing tangguh menuai hasil di masa sulit. Oke, ini ada 5 prinsipal yang saya mau share di sini, ABCDE. A-nya itu adalah activity for smart things and creative, B-nya adalah believe in God, C-nya adalah collaboration, D-nya itu digital for maximize, dan E, entrepreneur mindset. Ya, tanpa buang waktu, saya langsung mulai di poin A, activity for smart things. Ini kita semua tahu ya, kita sekarang ini dihadapkan pada masa pandemi yang siapapun ini nggak bisa nolak, nggak bisa hindarin, kita harus hadapi masa sulit ini gitu loh. Kita mengalami yang namanya work from home, ya udah hampir 3 bulan. PSBB juga masih berlangsung sekarang. Jadi ini adalah satu masa yang siapapun nggak bisa hindari. Dampaknya pun setiap orang, setiap pihak, bahkan setiap perusahaan ini mengalami dampaknya. Nah, dengan kondisi seperti ini, nah kita diminta nih atau dituntut untuk cerdas. Lakukan hal-hal yang cerdas, hal-hal yang kreatif. Contohnya adalah coba kita mulai berpikir hal-hal yang positif. Jangan mudah terpengaruh oleh berita-berita yang belum tentu benar. Ya, terus apalagi ikut menyebarkannya. Yang ada malah kita menjadi khawatir, kita menjadi ketakutan, panik. Bahkan mungkin ada beberapa orang yang menjadi parno. Setiap detik cuci tangan. Setiap detik cuci tangan, gitu loh. Jadi menurut saya memang benar kok. Ini kondisi yang kita harus waspada. Tapi balik lagi, kalau kita jadi parno, jadi panik, itu membuat kita menjadi negatif loh. Begitu kita negatif, kita nggak bisa berpikir dengan jernih. Nah, disitulah kita harus cerdas. Ya, cerdas setelah kita pikirkan hal positif, lakukanlah hal-hal yang positif. Contohnya nih, Century 21 Indonesia ini sangat mendukung kita semua nih. Banyak sekali mengadakan kelas-kelas online.
free loh, kita hanya perlu duduk, dengarkan, fokus. Dan itu di sana banyak sekali ilmu yang dibagikan. Ilmu yang dibagikan, sharing-sharing pengalaman MA. Nah, jadi menurut saya itu salah satu tindakan cerdas yang harus kita lakukan. Daripada kita parno ketakutan, mendingan ayo kita mulai bikin agenda. Agenda hal-hal yang positif, ikut online. Itu sekarang online selain Century 21, RAB juga banyak mengadakan online. Nah, Bapak Ibu, teman-teman semua boleh ikut join di sana, dengarkan, nggak rugi menurut saya. Cari ilmunya, cari pengalamannya, cari sharing teman-teman semua. Nah, setelah melakukan hal positif, tentu kita sendiri kan juga harus waspada. Dengan kondisi COVID begini ya, jangan lupa lah, jaga hubungan baik, dengan klien, owner, segala macam. Itu kan bisa by phone, nggak perlu ketemu. Menggunakan atribut yang dibutuhkan, masker, sarung tangan. Saya rasa itu satu hal yang kita harus cerdas ya, harus kreatif ya, nggak bisa enggak gitu loh. Ya, lalu dengan kondisi seperti ini kita sudah lakukan segala macam, kita akan dihadapkan dalam satu kondisi new normal. Nah, ini adalah adaptasi perubahan yang harus cepat. Menurut saya ini new normal ya, tanpa kita sadari sebenarnya ya. Setiap orang dari kita pasti menghadapi satu kondisi new normal. Contoh, kita dalam kandungan ibu 9 bulan, begitu lahir itu sudah menghadapi kondisi new normal. Kita masuk sekolah, lingkungan baru, new normal. Sampai kita pacaran, kita menikah, berumah tangga pun itu satu kondisi new normal. Jadi menurut saya sekarang kita harus siap menghadapi kondisi new normal, apapun itu, kita harus cepat loh. Cepat. Jadi masuk poin berikutnya adalah akselerasi. Nah, ini kita harus work fast dan smart. Jadi siapa yang cepat, kalau nggak cepat kita ketinggalan. Kita masih mau bertahan di bidang properti, kita harus akselerasi. Wajib, nggak bisa ditawar, nggak bisa bilang mau nggak, tapi harus. Oke, saya masuk di poin B. Ya, poin B ini adalah believe in God. Yang ini yang menurut saya juga nggak bisa kita lewatin, ini wajib. Nah, di sini believe in God itu dalam situasi sekarang ini kan kita semua nggak bisa hindarin. Dengan segala keterbatasan kita, tiba-tiba datang corona yang nakutin, ngagetin, dan nggak bisa kita hindarin. Nah, dari situlah kita harus punya iman. Kalau orang bicara iman dan imun, ya imannya itu harus ditambahkan 2 kali lipat daripada imunnya. Karena dengan iman itu kita tahu ya, dengan segala keterbatasan kita dari segi pengetahuan, dari segi pengalaman, terus tiba-tiba menyambut datang corona, kita juga nggak bisa berbuat banyak. Bu Susan ini sebenarnya ada yang bocor ya Bu? Belum di mute? Oke. Nah, dengan iman yang menurut saya harus ditambahkan 2 kali lipat daripada imunnya, di mana kita menyadari bahwa we believe in God gitu loh. Jadi kita dalam keseharian kita sering ngalamin masalah ya, ke kiri mentok, ke kanan mentok, ke belakang mentok, ya kan, ke depan mentok, tapi ke atas nggak pernah mentok. Ya, jadi itu yang saya bilang iman harus ditambahkan 2 kali lipat. Ini kesempatan yang kedua. Kalau menurut saya dalam keadaan sekarang ini kondisi sulit ya, sulit, bahkan banyak teman-teman kita yang di PHK, dirumahkan, kehilangan pekerjaan, nggak ada income. Tapi kita masih diberikan kesempatan nih oleh Tuhan nih. Kita semua yang ada di Century ini masih dikasih kesempatan loh untuk bisa kerja, kita bisa jualan, kita bisa melisting. Itu adalah kebaikan Tuhan. Itu adalah bagian Tuhan memberikan kita kesempatan. Nah, bagaimana kita harus bagaimana dengan kesempatan ini? Nah, saatnya kita merespon dengan positif. Yuk kita respon, dikasih kesempatan kita respon, lakukan bagian kita. Ya, jangan khawatir, jangan menjadi parno, jangan menjadi takut, itu saran saya. Lakukan seperti biasanya. Ya, pakai atribut yang dibutuhkan. Karena menurut saya kalau memang ini Tuhan yang pegang kendali ya, Tuhan yang pegang kuasa menurut saya. Kalau kita mau sakit, kita mau kenapa-napa, anytime itu bisa terjadi menurut saya. Ya, jadi sekali lagi saya cuman menurut saya iman kita harus 2 kali lipat dari imun kita. Lalu yang berikutnya dengan kesempatan ini kita akan mengalami proses ya. Nah, ini ada setia.
Setia ini terus terang ini poin yang saya ambil dari materinya Pak Riki Bunardi beberapa minggu yang lalu. Pak Riki sharing bahwa marketing itu harus setia kepada proses. Nah, ini saya setuju banget. Karena jadi seorang marketing itu ya, proses untuk menjadi closing itu tidak instan. Itu melalui proses. Nah, itu panjang pendeknya proses tergantung dari pola kerja, pola pikir masing-masing marketing. Nah, jadi di sini kita dituntut untuk setia. Setia kepada proses. Satu, yang pertama adalah proses di dalam pekerjaan kita sebagai agent properti, marketing nih. Ya, jangan gampang nyerah. Ya, jangan takut. Ya kan, tetap melisting. Ya kan, karena tujuan akhirnya apa sih? Closing. Untuk sampai closing itu kita setia pada prosesnya. Nah, yang kedua yang menurut saya nggak kalah pentingnya adalah kita setia kepada proses. Kita dikasih kesempatan untuk saat ini dalam kondisi sulit, tentu ada hal-hal yang kita tetap mesti belajar. Belajar secara karakter, ya, berubah secara karakter. Nah, ini juga menurut saya setia kepada proses. Segala hal, segala masalah yang kita hadapin, kita jangan nyerah, karena di sana ada maksud di dalam situ, di mana Tuhan mau kita untuk kita belajar secara karakter, berubah lebih sabar, berubah menghadapi masalah. Nah, jadi ini setia ini, saya setuju banget dengan Pak Riki, ya semua kita harus setia, punya hati yang setia kepada proses, untuk kita jadi lebih baik dalam pekerjaan maupun dalam karakter. Ya, oke, saya masuk di poin yang C. C ini adalah collaboration. Mungkin saya sedikit definisikan ya, kolaborasi itu apa sih? Ya, jadi kolaborasi itu adalah bentuk kerjasama dari beberapa pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung, yang pada akhirnya semuanya akan menerima akibat dan manfaatnya. Nah, ini kolaborasi mirip-mirip dengan aliansi. Aliansi itu adalah penggabungan antara dua atau lebih kelompok menjadi satu, yang tujuannya apa sih? Ya kan, untuk mendapatkan keuntungan. Nah, ini kolaborasi dan aliansi. Nah, menurut saya di zaman sekarang ini, kita butuh yang namanya kolaborasi. Kita butuh yang namanya co-broking. Kita nggak bisa kerja sendiri. Ya, baik di sini yang saya bangun adalah kalau kita kolaborasi, kita akan semakin kuat. Kita butuh yang namanya networking, co-broking, tim yang solid. Nah, ini kalau saya bicara di sini tim yang solid adalah kalau dalam satu kantor gitu ya, tim yang saling mendukung, ya, tim yang saling bergandengan tangan untuk sama-sama sukses. Itu yang saya bangun di sini. Nah, terus tim ini pun harus bisa saling percaya, bisa dipercaya. Ya, jadi kita berkolaborasi, beraliansi, tentunya dengan cara-cara yang benar, dengan cara-cara yang sehat. Ya, kalau saya di sini berkolaborasi, saya terus terang aja, saya prinsipnya senang Pak untuk Bapak Ibu semua untuk co-broking, kolaborasi. Di sini ada teman-teman MB, kita ada dalam kurun waktu tertentu kita meeting MB gathering. Saya juga terlibat di tim edukasi. Nah, terus terang saya happy untuk itu semua karena kita sama-sama bisa bersinergi, berkolaborasi. Nah, saya beranggapan sesama MB ini kita punya visi, misi yang sama. Dengan bendera kita Century, kita satu keluarga besar, kita mau maju loh bersama dengan Century 21. Nah, dari sini prinsipnya saya adalah kita harus jeli. Jeli pada saat kita berkolaborasi dengan siapa. Ya, beraliansi dengan siapa. Terus harus juga dipahami untuk apa kita berkolaborasi. Ya, oke. Di sini memang kembali ke masing-masing ya. Kalau saya pribadi memang kita punya barang, punya listingan bagus, harganya miring, harganya potensi, lokasi oke. Itu kita kadang-kadang mentok ya. Tawarin investor, tawarin buyer, belum ada yang mau. Nah, cobalah kita coba untuk co-broking dengan sesama kantor. Mungkin kita start dari sesama kantor Century. Baru after that mungkin kalau memang ada buyer dari branding lain, oke, kita juga co-broking. Cuman harus jeli. Ya, dengan siapa kita co-brokingnya. Ya, oke. Di sini saya mungkin mau share ada quote yang buat saya juga oke ini. Boleh tolong Pak Peter? Kadang-kadang saya suka berpikir gini, ada quote begini. Berjalan cepat atau berjalan jauh? Mau sendirian atau mau bersama?
Nah, ini quote-nya bagus banget menurut saya. Jika Anda ingin berjalan lebih cepat, berjalanlah sendiri. Ya, tapi jika Anda ingin berjalan jauh, berjalanlah bersama orang lain. Ya, ini mudah-mudahan Bapak Ibu setuju dengan quote ini. Oke, saya masuk di poin berikutnya, yaitu di D, digital maximize. Ini kita juga nggak bisa hindari nih Bapak Ibu ya. Saat ini kita masuk era digital, teknologi online. Ini mau nggak mau, bisa nggak bisa, kita harus bisa. Ya, bagaimana caranya? Mungkin di sini kan kita marketing ada ya yang era-era yang generasi X, Y, Z, baby boomer. Ya, mungkin ada yang mungkin kita bicara mungkin tanda kutip gaptek, nggak ngerti gitu ya. Nah, itulah kita di sini dipaksa, mau nggak mau harus. Ya, tadi seperti kata Pak Margo bilang, dunia ini sudah menuntut kita nih untuk bisa. Untuk bisa. Jadi pertanyaannya bukan bisa apa enggak Pak, mau atau enggak. Kalau mau pasti bisa. Nah dari sinilah kita masuk ke adaptasi dan improvement. Ini juga banyak sekali ya kelas-kelas digital yang diadakan online. Baik dari Century 21, kemarin Pak Agung, thank you Pak Agung yang sudah buka kelas, ada 100 lebih marketing yang join di sini. Kita diajarkan banyak bagaimana mengiklankan video, foto secara maksimal di sosmed maupun di web. Nah, inilah saatnya kita improve. Nah, selain dari Century, sebenarnya brand lain juga banyak loh yang mengadakan digital marketing, digital maximize. Itu dia open. Ya, kita tanpa melihat seperti tadi Pak Margo bilang gitu ya. Ada apakah di dalamnya kita nggak tahu, kita nggak usah lihat ke situ. Yang saya pikirkan adalah, yang kita harus pikirkan adalah ilmu yang kita bisa dapat dari sana apa. Ya, kita keluarga besar Senturi, jangan mau ketinggalan. Kalau ada kelas-kelas begini, ayo ikut. Ya, itu kurang lebih paling 2 jam, nggak lama. Nah, disinilah kita harus upgrade skill dan knowledge. Ya, kalau dulu mungkin cuman video doang, iklan cukup. Sekarang orang udah video, dulu foto doang, sekarang harus video, udah iklan di YouTube. Nah, ini harus improve menurut saya. Nah, di sini juga menurut saya akselerasi ya, harus cepat. Kalau kita nggak cepat, kita ketinggalan. Anak-anak muda sekarang itu menurut saya hebat-hebat, menguasai digital, sangat kreatif. Nah, kita di sini jangan ketinggalan. Ya, jadi akselerasi, jadi harus cepat sih intinya. Ya, ini digital sekali lagi, tolong semuanya kita fokus, harus jangan ketinggalan. Kalau kita lama, kita telat ketinggalan, ya kita kalah sama yang muda-muda, kalah sama yang canggih-canggih di era digitalnya itu. Oke, saya masuk di poin E. E itu adalah entrepreneur mindset. Di sini saya coba membedakan antara pengertian entrepreneur dengan pengusaha. Kalau pengusaha itu adalah orang yang memiliki bisnis, ya, tapi tidak semua pengusaha punya jiwa entrepreneur. Nah, sebaliknya, seorang entrepreneur itu adalah orang yang selalu melihat peluang, melihat manfaat dari setiap bisnisnya. Dan seorang entrepreneur itu pasti memiliki jiwa pengusaha. Ya, saya selalu ingat kita ini adalah entrepreneur. Ya, nah bagaimana ciri seorang entrepreneur? Number 1 is commitment. Ya, komitmen. Yang kedua adalah konsisten. Yang ketiga adalah tidak mudah menyerah. Ya, dalam masa sulit apapun jangan gampang menyerah. Yang berikut adalah selalu melihat peluang. Baik di saat sulit, di saat normal, selalu banyak ide-idenya. Dan yang berikutnya adalah tidak menghindari masalah. Jadi kalau ada masalah itu dihadapi, bukan dihindari. Ya. Jadi saya kemarin ada ngobrol sama seorang teman bahwa seorang entrepreneurship itu harusnya rasa inginnya itu ya kan 3 kali lipat dari yang non entrepreneur. Nah, contoh yang bisa saya kasih mungkin gini, di saat hujan, gede, segala macam, satu orang itu dia mau pergi nonton ke bioskop. Gitu kan. Karena filmnya bagus, dia kepengen nonton, dia usaha loh, biar hujan juga dia pergi ke bioskop. Sampai di bioskop ternyata Bu, Pak, gitu, tiketnya habis. Dia nggak kebagian tiket. Dan karena inginnya dia 3 kali lipat, Pak, dia beli tiket yang jam-jam berikutnya juga, Pak. Ditunggu.
karena memang keinginannya besar. Nah, itu saya rasa mungkin contoh konkret ya. Jadi seorang entrepreneur itu keinginannya itu harus 3 kali lipat. Ya, entrepreneur itu harus menjadi pelopor, harus menjadi contohan, harus bisa menggerakkan orang lain, gitu loh. Itu entrepreneur. Ya, lalu saya ingat entrepreneur itu saya suka ikut seminar-seminar ya. Ada pernah dulu almarhum Pak Ciputra, dia selalu berbagi ya ilmunya, pengalaman-pengalaman dia luar biasa. Saya sangat ini sekali deh, sangat hormat kagum sama Pak Ciputra. Beliau mengatakan seorang entrepreneur itu adalah seseorang yang inovatif dan mampu mewujudkan cita-cita kreatifnya. Oleh karena itu, seorang entrepreneur itu akan sanggup mengubah padang ilalang menjadi kota baru, pembuangan sampah menjadi resort yang indah, kawasan kumuh menjadi pencakar langit tempat ribuan orang bekerja. Nah, ini quote yang saya suka banget dari Pak Ciputra. Semoga quote ini bisa memotivasi kita semua untuk selalu tidak gampang menyerah, untuk selalu berinovasi, untuk selalu mencari peluang, harus jeli. Nah, ini share dari saya. Udah selesai ya Pak Peter ya? Slide terakhir apa ya Pak? Oke, thank you for your time. Ini adalah materi yang saya rasa mungkin ada berhubungan nih dengan para narasumber. Ya, narasumber hari ini 3 hadir. Saya merasa narasumber 3 ini semua hadir. Saya melihat tadi mungkin saya share ABCDE Principles. Kurang lebih ini marketing tangguh nih, yang sudah kurang lebih ya bisa mengikuti ABCD Principle ini. Jadi di saat sulit seperti ini mereka bisa menghasilkan. Nah, tapi kalau saya bicara balik ya, marketing tangguh itu sebenarnya ya tidak mengenal kata sulit menurut saya. Nah, sekarang ini judulnya marketing tangguh menuai hasil di masa sulit karena emang saat ini sulit. Oke. Kita coba ya, kita mau ngobrol nih sama Pak Agustinus dari Century Medit 2. Kemarin saya sempat ngobrol dengan beliau. Hari ini dia boleh sharing pengalaman dia, background dia, yang menurut saya ini anak muda ya. Saya hargain anak muda, dia masih kuliah online. Halo Pak Agustinus. Halo Bu, pagi. Ya. Saya sedikit ya Pak, kasih gambaran background Bapak ya. Boleh, Nanti mungkin boleh. saya minta Bapak sharing buat menjadi contohan buat tim-tim lain, termasuk tim saya juga. Oke, Ya. baik Bu. Pak Tinus ini join di Century kurang lebih 7-8 tahun yang lalu ya Pak ya? Iya, betul ya Pak? Ya. Saat itu dia showing, dia masih melakukan kuliah online. Ya, tapi dia bisa fokus di Century. Dan pada saat dia join di Century sebagai benar-benar zero, from zero. Karena dia nggak ada pengalaman di marketing, baru lulus SMA, baru kuliah online. Tapi dia memutuskan fokus di Century. Di sana pun dia melihat di Medit banyak orang-orang sukses. Dia melihat banyak yang closing jumlah besar. Dan Pak Tinus ini baru mengalami closing setelah 8 bulan join di Century Medit. Tapi itu tidak membuat dia patah semangat. Saya salut sama beliau pada saat beliau bilang, gitu kan, ya kenapa orang lain bisa, saya nggak bisa. Nah oke, saya mending masuk langsung ya Pak Tinus. Halo Pak Tinus, pagi. Pagi ya. Bu, pagi semuanya. Ya. Pak Tinus boleh sedikit cerita Pak, Bapak sekarang di Medit 2 lokasi di mana Pak? Kantor saya di Medit 2, itu di lokasi di Golflek Cengkareng. Di Golflek Cengkareng, oke. Iya, betul. Oke. Nah, jadi bergabung mungkin udah hampir 8 tahun lebih kayaknya Bu. Setelah saya hitung-hitung. Nah, setelah 8 tahun lebih, maksudnya dari awal mulai saya join ke Century ini, nggak ada background sama sekali, karena baru lulus SMA kan. Jadi, ya orang teman ajak untuk sambilan yuk, maksudnya kita cari kerja sambil kuliah, biar dapat penghasilan. Nah, cuman pada saat masuk ke Century, kerjanya kok begini banget waktu itu ya kan. Nah, kita nggak ngerti sama sekali yang dari namanya lulus SMA, terus terjun langsung ke dunia
marketing. Di sana sih di training. Waktu itu saya dapat training kurang lebih 2 bulan saya masuk, saya dapat training di sana. Karena saya awal nggak fokus sih. Jadi pada saat saya join juga 1 sampai 4 bulan saya bilang saya nggak fokus. Jadi saya nggak ngerti nih saya harus ngapain. Saya ke kantor cuma sekali 2 kali. Nah, cuman saya putuskan, saya kuliah berjalan, saya butuh biaya, saya bilang. Jadi bulan kelima saya putuskan untuk fokus di dunia seperti ini. Jadi saya lebih aktif lagi masuk ke kantor, tanya-tanya ke senior-senior gimana sih step-step awal sebagai marketing yang baru, saya bilang. Nah, jadi singkat cerita, bulan kelima saya udah mulai fokus. Prospek ada tuh di bulan ke-6. Nah, ternyata dengan kita fokus, dengan kita konsisten, adalah perkembangan. Jadi bulan 1, bulan 4 yang saya bilang, saya nggak fokus sama sekali. Jadi ya nggak ngerti juga, jadi wajar nggak dapat prospek karena saya nggak fokus di dalam pekerjaannya. Jadi bulan 5, bulan 6, bulan 5 fokus, bulan 6 mulai ada prospek, nego, akhirnya baru closing di bulan 8. Ya sempat ngedown juga lah karena butuh waktu dari udah fokus bulan 5 sampai ke bulan 8 yang kurang lebih hampir 4 bulan kan. Gitu. Jadi cuman tetap kesimpulannya kenapa saya bertahan karena saya rasa saya punya kemampuan untuk bisa jualan gitu. Satu, saya bisa lihat orang lain jualan kenapa saya nggak bisa gitu. Orang lain gampang banget jualannya. Apa yang salah dengan saya? Apa yang salah dengan kinerja saya? Gitu. Jadi lebih lihat pertama karena background yang nggak ada, saya lebih lihat ke senior seperti apa cara kerja mereka, seperti apa cara follow up mereka, seperti apa mereka memanfaatkan peluang kecil yang ada gitu. Jadi ya puji Tuhan bulan ke-8 closing sampai seterusnya konsisten bisa closing terus sih Bu gitu. Ya, paling background awal seperti itu sih Bu, bagaimana saya bisa join ke Century. Oke, sangat luar biasa Pak. Pertanyaan saya, di dalam berjalannya waktu nih Pak, 8 bulan di Century, 4 bulan nggak fokus, 4 bulan nggak ada hasil nih Pak. Zero ya Pak ya, nggak ada income, di mana Bapak bilang Bapak butuh biaya untuk kuliah. Ya. Nah, dalam 4 bulan itu nih Pak, namanya hidup nih Pak, kan banyak tuh Pak suara-suara sumbang, kiri kanan, ya kan? Atau mungkin suara sumbang, atau mungkin godaan untuk mungkin Pak mencoba pekerjaan lain, atau mungkin ada yang bilang gini, lu ngapain di Century? Kagak ada duitnya, misalkan Pak. Nah, Bapak ngalamin nggak tuh Pak Tinus hal-hal seperti itu, bisikan-bisikan atau hal-hal yang mau menarik Bapak keluar dari dunia properti gitu? Sebenarnya banyak Bu, kalau bahasanya kata-kata yang intimidasi lah ya. Ya, betul. Lu nggak bisa lah kerja di sini, lu nggak menghasilkan segala macam. Ya. Oke, 1-4 bulan awal, saya bilang saya nggak menghasilkan karena kinerja saya nggak bagus dalam bekerja, gitu loh. Jadi ya wajar lah kalau saya nggak menghasilkan. Oke, bulan 5 saya fokus, bulan 6, bulan 7 pun juga diintimidasi, nggak closing kan, nego cuma kabur istilahnya. Nah, cuman saya bilang gini, karena di kantor kita kan ada tiap minggu weekly meeting kan segala macam. Di situ kan kita mereka sharing kan. Ya, mereka sharing mereka closing apa, bagaimana proses mereka closing, bagaimana cara pengerjaan mereka. Nah, dari situ saya termotivasi, setiap kali saya meeting saya termotivasi, setiap kali saya lagi buntu, maksudnya mereka motivasi kita loh, saya bisa transaksi seperti ini. Nah, kan kita bisa tahu dong mereka transaksi seperti ini caranya gimana, hasilnya pun kayak gimana, kita bisa tahu kan. Nah, waduh, saya bilang, kerja apa nih, lulus SMA, belum lulus kuliah, kalau saya closing 1 unit saya bisa hasil segini. Nah, itu lebih memotivasi saya satu. Dan terus maksudnya kalau saya tekunin, saya yakin saya bisa berhasil di sini. Nah, jadi langkah yang saya ambil tuh, oke, intimidasi orang saya abaikan, yang pasti saya tekunin apa yang saya bisa lakukan. Ya, kalau kata orang, usaha hasil nggak mengkhianati usaha Bu. Setuju. Setuju. Iya. Oke. Jadi tetap jangan menyerah lah intinya. Iya. Iya, karena saya lihat Pak Tinus ini kan benar-benar dari nol ya, mengalami perjalanan yang cukup yang nggak mulus Pak intinya. Ya, hasilnya pun nggak instan gitu loh. Tapi kan ya pada saat di titik Pak Tinus memutuskan fokus, nah Pak Tinus akhirnya bisa memetik hasilnya karena Bapak fokus. Nah, dari situ Bapak punya keyakinan bahwa kalau orang lain bisa, kenapa saya nggak bisa? Dan sampai sekarang ini terus Pak Tinus ini bisa terus closing setiap bulan. Dan di masa sulit ini nih, makanya saya bilang nih, kalau marketing tangguh begini menurut saya tidak ada masa sulit.
Ya Pak Tinus ya. Jadi kemarin itu di bulan April, Pak Tinus ini keluar sebagai monthly achiever di bulan April. Yang dimana menurut saya mungkin secara global ya, Century 21 pun secara global kita omset turun gitu ya, karena memang kan masa pandemi ini. Tapi Pak Tinus ini kemarin bisa closing, masuk sebagai M of the month di bulan April. Nah, coba Pak Tinus saya boleh di-sharing Pak, ini closing Bapak prosesnya bagaimana, berapa lama, sampai goal di pandemi ini Pak? Oke, baik. Jadi ya saya bisa closing di bulan April ya berkat kemurahan Tuhan sih Bu. Jadi saya negosiasi kurang lebih di bulan 2. Nah itu negosiasi kita bulan 2. Negosiasi kita di bulan 2 maksudnya kita udah sempat buntu kan karena pemilik nggak mau turunin harga. Saya udah oke lah, berarti saya mesti cari pembeli lain karena pemilik udah buntu dengan harga segini, pembeli juga. Sorry sebentar, Pak Peter, Bu Susan, boleh di mute Pak, mungkin yang lainnya Pak. Jadi Pak Tinus bicara nggak kedengeran nih. Semua di mute aja kali ya, kecuali pembicara dengan saya ya Pak. Ya, oke Pak Tinus lanjut, udah di mute. Ya, jadi ya saya transaksi maksudnya sebenarnya udah ada kita lagi negosiasi di bulan 2 dari bulan 2 ini saya udah negosiasi. Cuman pada saat itu pemilik nggak mau turunin harga sampai ke titik temunya. Pembeli pun juga udah mentok. Nah, singkat cerita, satu sih kita sebagai agent kan bulan 2 ke hampir bulan 4 kan kurang lebih ada masa-masa pandemi ya. Masa-masa kita harus quarantine day di rumah kan. Nah, cuman saya selalu maksudnya saya bilang ke tim saya juga kita keep in touch lah sama klien kita lah. Karena kita nggak bisa keluar nih. Sekedar kita tanya kabar dan lain-lain. Akhirnya ya puji Tuhan di bulan 3 kalau nggak salah dia bilang saya punya rumah turunin harga dia segini sekian. Nah, maksudnya saya bilang nih harga segini wow, jarang banget nih dia bisa turunin dan di luar apa sih pikiran saya maksudnya dia bisa turunin harga segitu jauh. Oke, saat itu langsung saya connect ke pembelinya. Nah, kemudian prosesnya nggak puji Tuhan nggak sulit. Pembeli nggak ngeliat unitnya sama sekali dalam, saya temu harga segitu langsung DP. Jadi itu suatu berkat kemurahan Tuhan yang saya bilang. Dan Jepang poinnya adalah pada saat masa-masa pandemi kita tetap jaga hubungan dengan customer kita jaga hubungan dengan pelanggan dan klien. Kita tahu pada saat masa pandemi apa kebutuhan mereka, apa keperluan mereka kita nggak tahu. Ya, jadi maksudnya satu closingnya yang di luar dari pemikiran saya juga bisa closing di masa-masa sekarang. Saya tetap jaga hubungan dengan customer aja. Itu Bu Lia. Oke. Pak Peter, Ibu Susan, mohon dong minta tolong di mute suaranya nih. Ini kok masih ada yang bocor ya. Jadi Pak Tinus bicara nggak kedengeran loh. Mungkin Pak Tinus ada di area yang ini nggak ya berbicara? Enggak sih. Di area yang ramai nggak Pak Tinus? Enggak ya? Enggak sih, saya lagi dalam ruangan. Dalam ruangan. Oke, lanjut ya. Sudah. Oke. Oke, pertanyaan saya lagi buat Pak Tinus. Boleh Bu Lia. Ini kan Pak Tinus sekarang udah 8 tahun nih di kurang lebih ya 7-8 tahun di Medit gitu ya Pak ya, sudah banyak closing. Ini berarti sekarang udah lulus kuliah ya Pak ya? Sudah Bu. Atau udah lulus kuliah? Nah, oke. It's God bless ya, Pak Tinus ya. Jadi Pak Tinus itu kalau saya lihat memang tidak mudah menyerah, terus maju, terus mau belajar kalau saya lihat ini. Ya Pak Tinus, ada mungkin yang mau disampaikan Pak Tinus? Saya terus terang gini, saya pribadi nih ya, saya sedikit sharing. Saya sangat saya sangat happy, saya sangat menghargai, saya sangat mendukung anak-anak muda nih. Di sini banyak anak muda nih teman-teman MA ya, semua coba dengar ya. Anak-anak muda coba lihat nih. Di sini ada Pak Tinus yang mungkin pantaran kalian gitu ya. Jadi dalam kehidupan itu kita hidup nggak selalu mulus, nggak selalu apa yang kita doakan Tuhan kabulkan gitu loh. Jadi pesan saya adalah jangan menyerah, ikuti prosesnya. Tadi balik lagi ke poin saya, setia kepada proses. Nah ini yang dilakukan Pak Tinus menurut saya. Dia believe in God, dia ikuti prosesnya.
Dan hari ini Pak Tinus menuai hasil. Dia sudah bisa lulus kuliah, ini pasti dengan biaya sendiri. Yang kedua kemarin sudah keluar sebagai monthly achiever di bulan April. Nah, ini menurut saya contohan ya, kita harus bisa mencontoh hal-hal yang positif, yang pasti hal-hal yang bisa membangun diri kita gitu loh. Oke. Di akhir kata Pak Tinus saya ucapkan selamat sebagai monthly achiever di bulan April. Saya juga sangat appreciate dengan perjuangan Bapak di dunia properti. Pesan saya jangan pernah menyerah Pak, terus maju, harus lebih sukses lagi dari sekarang. Amin, pasti Bu. Nah, sekarang saya minta Pak Tinus dong share sedikit motivasi buat teman-teman nih, anak-anak muda di di Century. Oke, baik. Baik Pak. Oke. Gini, maksudnya saya cuma mau bilang di kerjaan properti kan waktu kita sangat fleksibel ya Bu. Sangat-sangat fleksibel. Jadi Anda yang menentukan seperti apa cara kerja Anda, yang menentukan seperti apa Anda mau sukses apa, Anda sendiri yang menentukan. Jadi saya cuma sharing selama 8 tahun ini saya pun nggak selamanya konsisten sebelum-sebelumnya. Jadi saat mungkin saya bilang kelemahan anak muda, nggak termasuk saya juga sih, yang lain mungkin nggak. Salah satunya saya juga pernah. Jadi pada saat saya udah menghasilkan beberapa tahap, karena kan di properti bukan uang kecil istilahnya. Nah, kelemahan di anak muda mungkin kurang konsisten Bu di awal. Nah, jadi mungkin mendekati umur sekian atau enggak, beda dengan yang udah punya tanggung jawab berkeluarga dan lain-lain, itu mereka lebih stabil. Nah, kalau anak muda yang mungkin menurut pengamatan saya, termasuk saya sendiri pun kemarin-kemarin, tahun-tahun lalu, kadang kita naik, tiba-tiba lagi di zona nyaman, mungkin pegang uang dan lain-lain, nah mereka lemes lagi. Nah, saat mereka kekurangan, segala macam, mereka up lagi. Nah, jadi sebelum hal itu terjadi, lebih baik konsisten itu paling utama sih. Jadi pada saat kalian di atas, kalian nggak drop lagi ke bawah. Jadi pada saat kalian di atas terus dan naik gitu sih Bu. Paling itu salah satu motivasi buat saya, karena apa ya, waktu kan terus berjalan. Betul. Ya kan. Kadang kalau saya merasakan selama 8 tahun ini, kalau saya konsisten terus mungkin lebih dari sekarang. Tapi karena saya kurang konsisten sebelum-sebelumnya, ya hal yang saya capai ya segini-segini aja gitu. Jadi paling utama untuk anak muda lebih konsisten aja. Jangan menyerah pasti. Gitu. Ya, inilah salah satu anak muda yang punya jiwa entrepreneur dengan topik saya tadi ya Pak Tinus ya. Terima kasih Pak Tinus. Pak Tinus mungkin udah mau jalan nanti katanya ya. Udah mau jalan ya, ada urusan. Kita izin pamit dulu semua ya. Ya karena saya ada urusan lagi. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Tinus. Sukses ya. Ya, Tuhan berkati Pak. Ya. God bless you. Ya, God bless. Kita masuk kepada narasumber yang kedua. Selamat siang Ibu Devi. Siang Bu. Iya. Halo Ibu Devi. Ya. Ibu Devi, ini lagi di ruangan sendiri atau di ruangan yang ramai banyak teman-teman MA Bu? Banyak teman-teman MA sih Bu. Ada saya. Tapi yang lain di mute Bu. Ini kan yang lain di mute gitu ya. Maksudnya supaya saya berharapnya saat Ibu Devi sharing, saya maunya teman-teman semua bisa suaranya clear gitu loh Bu. Suara Ibu terdengar jelas. Jadi nggak ada suara-suara lain. Cari ruangan yang sepi Bu. Ya. Oke Bu. Ya, dari posisi nyaman dulu Bu, duduk yang enak. Selamat pagi Pak, siapa Ibu Devi? Saya perkenalkan ya, audiens, ini Ibu Devi dari Century 21 Estate. Cirebon, di Cirebon. Ya, salam untuk Cirebon. Ya Bu. Saya minggu lalu sempat ngobrol juga nih sama Ibu Devi. Ya, salut juga sama Bu Devi saya. Jadi makanya hari ini saya share ABCDE itu sebenarnya ini lebih kepada background daripada narasumber kita sih, ya karakter. Ibu Devi boleh sedikit share Ibu Devi ya. Kemarin kan cerita sama saya kan Ibu Devi sebelumnya itu kan bukan di marketing properti, bukan agent properti. Ya. Terus Ibu terjun di estate. Ya. Boleh nggak Bu Ibu sharing sedikit mengenai mungkin latar belakang Ibu, asal-muasalnya Ibu dulunya itu sebelum agent dan menjadi agent Bu. Coba di-share ke kita Bu. Ya. Silakan Bu Devi. Pagi semuanya teman-teman MA.
Perkenalkan saya Devi dari Century 21 Estate Cirebon. Memang Cirebon tuh kalau saya bilang sepertinya tuh kota kecil ya teman-teman. Nah, latar belakang saya sebelum saya menjadi marketing itu, sebelumnya itu saya kebetulan kerja sebagai keuangan di salah satu developer perumahan. Memang background saya itu accounting ya, oke keuangan aja. Nah udah gitu sampai akhirnya di perumahan tersebut sudah habis yang dijual, udah nggak ada propertinya, perumahannya. Akhirnya pimpinan saya itu buka Century Estate gitu, bukan Century. Terus bos saya bilang gitu, MD saya bilang, Bu tetap ikut saya aja ya di estate. Oh iya Bu, tetap kan Bu jadi bagian keuangan. Oh enggak Bu, jadi marketing sekarang. Saya bilang, jadi marketing Bu, saya tuh nggak bisa Bu, saya bilang gitu, saya tuh paling nggak bisa kalau untuk ketemu orang, saya paling nggak bisa untuk hahihi, untuk produk gitu kan. Saya tuh memang ya tahu ya teman-teman mungkin tahu kalau keuangan itu kan ya uplek-upleknya ya angka, ngitung gitu, bikin laporan kayak gitu-gitu. Terus akhirnya kata PMB saya bilang, nggak apa-apa Bu, bisa dipelajari nanti ada trainingnya. Saya pikir gitu ya, ada training ya udahlah nggak apa-apa lah ikut masuk. Akhirnya saya masuk bergabung tuh dari estate pertama kali buka 2013 saya bergabung di situ. Puji Tuhan sampai hari ini sih saya udah merasakan enaknya jadi marketing ya, karena mungkin karena sudah sering closing jadi ya udah betah gitu, udah kerasan gitu sih Bu. Oke. Ini juga menurut saya satu hal yang luar biasa sih menurut saya, karena dari perbedaan bidang usaha sebelumnya dengan sekarang, karena Ibu Devi ini fokus, dia komit, dia konsisten, makanya dia juga menjadi seorang marketing tangguh. Dan sekali lagi saya bilang, marketing tangguh itu tidak mengenal kata sulit menurut saya. Oke. Nah ini kebenaran Ibu Devi juga ibu rumah tangga Ibu ya? Iya, saya punya 2 anak di rumah. Tapi Ibu punya 2 anak di rumah. Nah, jadi sebenarnya waktunya untuk sebagai pekerjaan kita agent ini adalah waktunya fleksibel. Ya, asal kita bisa bagi waktu aja. Sama yang kedua adalah kita bisa fokus di pekerjaan kita, menurut saya. Iya. Nah, ini adalah mungkin background yang contoh bukti nyata yang dilakukan Ibu Devi. Nah, terus Bu Devi ini mengalami banyak closing setiap bulan. Di masa sulit pun akhirnya Ibu Devi pun kemarin bisa closing. Ibu Devi ini juga keluar sebagai MA Monthly Achiever di bulan April. Selamat Ibu. Di saat orang-orang susah, Ibu bisa closing gede. Nah itu Bu yang mesti di-sharing ke kita nih. Nah pada saat Ibu sebagai MA Achiever di bulan April Ibu ya, yang saya mau tanya, yang kita mau tahu juga, gimana Bu prosesnya Bu? Terus bagaimana juga saya nggak tahu gimana kondisi Cirebon, apakah seketat Jakarta, banyak larangan, nggak boleh begini, PSBB segala macam gitu loh. Nah, Ibu bisa closing ini, Bu. Karena kan closing itu kan melalui proses ya, Bu ya. Dari kita ngelisting, bahkan pasti ada yang namanya step showing. Nah, kita di sini aja terus terang showing kan, marketing saya aja agak takut, Bu, kalau showing, Bu. Mesti bawa surat tugas. Nah, saya nggak tahu gimana kondisi di Cirebon. Boleh Ibu sedikit sharing, Bu? Ini proses Ibu closingnya kemarin, Bu. Ya. Ya, jadi memang kalau di Cirebon sih kalau saya lihat secara garis besar sih memang PSBB memang ada. Cuman memang nggak tahu ya mungkin warga Cirebon rada-rada bandel ya. Menurut saya sih nggak ngefek. Tetap aja rame. Di tempat di tempat kayak model-model Superindo gitu juga masih rame, masih penuh gitu ya. Jadi memang kayaknya nggak ngefek lah kalau Cirebon. Nah, memang saya pribadi pun saya sharing sedikit ya. Saya pribadi waktu pas pandemi Covid ini mulai ada tuh jujur saya sendiri juga sempat menutup diri aslinya. Saya bilang, aduh, nanti kalau misalnya itu, kalau saya misalnya andai kata, kalau marketing kan pasti teman-teman tahu semua ya, kita harus showing, kita harus tetap ngelisting, ya gitu kan. Saya sempat menutup diri, saya dalam hati saya, saya nggak mau ketemu sama konsumen. Nanti kalau misalnya konsumennya pembawa virus gimana, nanti saya bisa ketularan gitu kan. Karena saya pikir saya punya anak gitu kan. Akhirnya saya 1 bulan saya menutup diri, cuman dalam hati saya gelisah, saya bilang, aduh, kalau saya begini terus ya, hidup saya nggak bisa berjalan terus dong gitu kan. Akhirnya saya cuma doa gini, Tuhan, saya tahu Engkau adalah seluruh pemilik kehidupan saya bilang gitu. Tuhan berikan saya satu hikmat untuk saya tuh memutuskan apakah saya harus terus begini diem, apa saya tetap berjalan gitu. Terus suatu ketika, satu hari, dalam hati saya cuma ada yang bilang, kamu nggak bisa gini terus, kamu mesti bangkit gitu kan. Terus dari itu kamu juga harus tetap jalan aja seperti biasa, yang penting kamu pakai masker, kamu jaga kebersihan, cuci tangan, bla bla gitu. Akhirnya di situ saya memutuskan, dan itu juga saya sempat ikut juga materi online dari Century 21 Indonesia. Saya lupa siapa yang bawa waktu itu. Intinya sih sama.
nggak bisa kita diem aja sebagai marketing di era COVID ini, kita harus tetap jalan gitu. Akhirnya saya memutuskan jalan. Memang selama yang 1 bulan itu saya berdiam diri, banyak WA memang banyak, terus telepon juga banyak. Nah, ngajakin, Bu, saya mulai dong ruko ini. Dan saya selalu beralasan, macam-macam alasan untuk saya nggak pergi gitu. Saya bilang, Pak, bisa nggak nanti aja ya, saya kebetulan lagi ada di luar kota, atau saya beralasan lah, intinya saya berbohong gitu. Sampai akhirnya satu ketika, ya intinya saat saya udah memutuskan, saya mulai kontak lagi tuh orang-orang yang kontak saya bilang, Pak, maaf saya sudah bisa survei sekarang, kayak gitu kan. Akhirnya, ya udah Bu, saya atur waktu. Nah, sampai untuk closing yang kemarin ini, kebetulan konsumennya juga memang dari luar kota, dari Bandung. Kami waktu itu, sebetulnya saya juga kaget waktu dia bilang, Bu, saya mau lihat unitnya ya besok. Dia bilang, Pak, yakin Pak, Bapak bisa showing? Iya bisa Bu, nanti saya ke Cirebon, katanya gitu. Oh, ya udah, saya cuma doa, Tuhan, besok saya mau pergi showing, Tuhan tutup dari Yesus, saya bilang gitu. Jadi akhirnya kita pergi ke sana. Awalnya juga sebenarnya lucu sih closing ini. Kita pergi ke satu rumah, yang saya tunjukin ke beliau itu rumah, kan dia cari rumah sewaan, memang cuma sewaan, tapi saya percaya walaupun sewaan juga biarpun kecil itu ada berkat dari Tuhan. Rumah sewaan kita tunjukin itu dua tempat saya tunjukin, udah gitu akhirnya oh salah satu kayak cocok, dia bilang gitu, nanti saya kabarin ya Bu. Oh, oke. Terus udah gitu memang saya rata-rata properti yang saya listing tuh rata-rata saya pasangin spanduk. Saya berusaha untuk saya pasangin spanduk, dan saya juga memang boleh dibilang saya cukup aktif di online gitu, di web gitu lah ya. Saya masukin ke web juga. Nah, udah gitu setelah dia pulang showing sama saya, dia pulang gitu. Dia bilang, oh saya mau pergi makan dulu. Nah, udah gitu saya udah nyampe kantor, terus tiba-tiba ditelepon lagi, Bu Devi, Ibu tuh punya lagi properti di sini ya? Saya bilang, yang mana Pak? Oh yang ini. Oh iya Pak, Bu saya mau lihat yang itu gitu. Memang budget dia awalnya kecil, teman-teman, nggak seperti saya bilang, oh maaf Pak, saya nggak tunjukin ke Bapak karena harga rumah itu tuh 2 kali lipat dari rumah yang Bapak budgetin. Nggak apa-apa Bu, saya lihat dulu. Ya, akhirnya kita lihat, bisa kita lihat, malahan jadinya itu, yang rumah itu yang jadi kayak gitu tuh. Itu sih Bu. Jadi memang kebetulan showing langsung, datang ke Cirebon orangnya dari Bandung, 2-3 hari prosesnya dia masukin ke, kebetulan pimpinannya langsung masukin ke pusatnya, dia tanya-tanya, disetujuin ACC, terus 2 minggu dia pengajuan dananya, terus cair. Sewaan gitu Bu. Iya, luar biasa Bu. Jadi ini sebenarnya bayarnya Ibu Devi ini yang sudah dari bulan Februari sebenarnya. Ya, cuman Ibu Devi terus follow up, ditawarkan terus, tidak menyerah nih Bu Devi nih. Terus ditawarkan gitu loh. Jadi sampai akhirnya goal. Nah, ini merupakan kalau menurut saya merupakan contoh juga ya. Seorang marketing tangguh itu adalah seorang marketing yang tidak mudah menyerah. Ya, komitmen konsisten udah harus. Jadi konsisten. Jadi Ibu Devi ini juga konsisten banget iklan sosmednya. Nah, ini juga harus dicontoh, menurut saya harus dicontoh. Karena yang tadi saya bilang, sosmed itu buat seorang agent properti itu nyawa. Kalau saya bilang, kita mau jualan dari mana sih? Sosmed, dari web, dari YouTube, semua itu harus aktif. Jadi harus online. Ya, betul. Satu sisi lagi yang saya lihat dari Ibu Devi adalah dia punya iman. Itu yang kita nggak boleh lupa. Ya, di saat Ibu Devi down, takut juga sempat ngalamin masa pandemi begini, nggak mau ketemu orang, ntar kalau ketularan bagaimana gitu Ibu ya. Karena kan di rumah ada anak kecil Ibu. Nah, tapi pada saat itu kita kan tahu ya, ini adalah mata pencaharian kita nih sebagai agent properti. Kita nggak closing, kita nggak ada duit. Ya, ini semua kita setuju deh. Ya. Sekarang kalau kita tidak melisting, kita nggak punya barang, kita nggak showing, gitu kan? Apakah closing itu turun dari langit? Saya rasa enggak ya Bu ya. Enggak. Ya, jadi itu yang saya lihat dari Bu Devi, follow up-nya berjalan. Tidak mudah menyerahnya juga berjalan. Dan satu lagi yang paling penting adalah saya lihat Ibu Devi adalah poin saya tadi nomor 2 gitu kan. Believe in God. Pada saat mau showing dengan hati penuh ragu ya Bu ya. Showing enggak gitu kan. Kita nggak bisa apa-apa di luar kuasa kita. Kita cuma bisa duduk dan berdoa. Betul ya Bu ya? Ya, betul. Nah, betul, Bu. Dan tadi saya lihat 2 hal, memang bolak-balik adalah believe in God. Ya, Tuhan yang pegang kuasa, Tuhan yang pegang kendali, kita lakukan bagian kita aja. Ya, kan terbukti deh, Ibu Devi dengan believe in God, dia follow up,
dia nggak nyerah, dia bisa keluar sebagai MA Achiever di bulan April. Selamat ya Bu Devi. Makasih Bu. Ya, Bu Devi, saya minta dong Ya. sedikit dong kata-kata penguat, kata-kata motivasi penguat Bu buat tim di sini nih Bu, tim Century 21. Di sini banyak yang baru loh, Bu Susan. Saya kemarin ada yang ikut online training, dari saya ada 16 orang ikut training online. Hari ini saya suruh hadir semua nih, saya nggak tahu hadir apa enggak. Jadi saya rasa contoh-contoh realitas seperti ini nih yang teman-teman marketing butuh nih. Ya, apalagi yang baru-baru gitu loh. Nah, Ibu Devi minta dong kata-kata penguat, motivasi Bu buat teman-teman MA kita nih Bu, baik yang baru maupun yang lama. Yang lama itu kadang-kadang kan bisa lama nggak showing, bisa ngedrop, down, bisa hilang gitu loh. Nah di saat itu kita nggak boleh kelamaan menurut saya. Boleh slow, boleh. Terus kita harus berusaha naik lagi tadi seperti kata Pak Tinus. Nah sekarang Pak Tinus tadi udah kasih kata wejangan nih, Bu Devi. Saya minta dari Bu Devi dong, buat kita-kita Bu. Mungkin kalau dari saya pribadi, buat teman-teman, yang pasti kita waktu saat kita udah masuk ke dalam satu keputusan untuk memilih jadi marketing, itu adalah satu keputusan yang baik. Dan jangan pernah berpikir kalau marketing itu susah. Saya pertama kali kan saya bilang, aduh marketing itu susah kayaknya, saya harus banyak ngomong, saya harus ini itu. Jangan. Karena setelah kita udah bisa mengikuti jadi marketing itu, ternyata enak gitu, malah mengasah kepribadian kita sendiri dari mungkin tadinya tertutup jadi terbuka gitu ya. Jangan pernah menyesal. Terus yang kedua mungkin saya tetap, kadang juga saya bagiin ke teman-teman saya di estate, saya bilang, apapun yang kita lakukan, kalau misalnya semua bukan karena seizin dari Tuhan, itu nggak akan terjadi. Saya bilang kayak gitu. Semua punya iman masing-masing, saya bilang gitu ya. Semua punya agama masing-masing. Tapi saya percaya iman kita kepada Tuhan itu yang akan membuat kita intinya berhasil, saya bilang kayak gitu. Karena kalau yang usah jauh-jauh lah ya, kita di depan mata udah ada yang mau closing misalnya gitu ya teman-teman. Tapi tiba-tiba misalnya nggak jadi gitu. Seringkali saya dengar gitu dari teman-teman yang lain. Sebel Dev, kesel. Udah jadi, cuma nggak ngasih DP, nggak tahu laku sama orang lain. Saya bilang, ya itu balik lagi. Itu semua yang kita miliki sampai hari ini kan atas izin Tuhan. Saya bilang kayak gitu. Berarti itu Tuhan belum berkehendak itu terjadi. Saya bilang. Makanya kalau itu misalnya udah dari dekat-dekat, saya selalu ajarin ke teman-teman, berdoa, doakan itu kepada Tuhan. Tuhan, ini mau closing, biar Tuhan yang turut campur dari awal sampai akhir, saya bilang gitu. Jadi terus libatkan Tuhan dalam kehidupan kita ya, karena memang Tuhanlah pemilik kehidupan kita. Terus yang ketiga, terus semangat, intinya sih, terus semangat. Karena semangat itu adalah salah satu juga kunci utama keberhasilan saya dalam di dunia marketing ini sih. Mungkin itu aja saya Bu, banyak-banyak, saya juga masih banyak belajar. Iya, sama-sama belajar Bu Devi. Selamat ya Bu Devi sebagai MA Achiever di bulan April. Terima kasih juga udah sharing hari ini. Sukses buat Ibu. Kalau ke Jakarta, mampir ya Bu ke kantor saya. Ya Bu, baik Bu. Makasih Bu. Oke, thank you Bu Devi. Oke, narasumber yang berikutnya ada Ibu Debi. Ibu Debi ini anaknya Pak Margo. Ya, halo Bu Debi. Pagi. Ibu Debi apa kabar? Baik, luar biasa. Salam luar biasa. Ini di kantor Bu? Enggak, lagi di apartemen. Enggak lagi di apartemen. Oh, di apartemen. Ya. Iya. Ibu Debi juga ini punya background menurut saya yang luar biasa. Ya, Ibu Debi di prioritas sudah berapa tahun Bu? Kurang lebih mau 4 tahunan, mau 5 tahun kurang lebih. 4 tahunan, oke. Sebelumnya Ibu sebagai apa nih? Marketing juga? Sebelumnya saya ceritain dari awal ya. Iya, boleh. Sebelum terjun di dunia marketing, saya tuh nggak pernah nyangka bakal jadi marketing. Jadi saya tuh backgroundnya science. Jadi saya tuh peneliti, R&D gitu deh. Iya. Terus pada sewaktu-waktu saya kerja, mungkin ya agak satu dan lain hal lah, saya keluar gitu loh. Jadi dari dunia itu, maksudnya sains itu, dari perusahaan saya. Nah, terus ada temen yang ngajakin, mau nggak jadi ini marketing, lu kan lagi nganggur kan, gitu. Maksudnya, oh ya boleh deh, tapi gue nggak bisa ngomong, gue nggak bisa. Maksudnya kan saya tahu dulu saya orangnya introvert ya Bu ya. Ya, tapi coba aja. Ya, terus iseng-iseng lah saya daftar tuh jadi marketing. Terus pas dia jalanin, oh enak juga ya.
ngomong-ngomong doang, maksudnya ngomong-ngomong, nganter orang, showing, dapat duit, Dapat duitnya duit. juga, Duitnya juga duitnya nggak juga, nggak kecil ya Bu ya. iya, duitnya juga lumayan. Oh enak juga ya. Terus kan nggak harus kerja 9 to 5 kan, kalau misalnya kantor kan 9 to 5, 9 to 5 gitu loh. Ya kan kita bisa atur sendiri. Misalnya mau showing kapan ya kan. Terus jadi biarpun Sabtu Minggu kerja jadi nggak kerasa. Maksudnya kan karena saya nganggep kan kalau kita suka sama pekerjaan kita kan kita nggak ngerasa gitu. Iya, Padahal kan betul. kerja sebenarnya. Betul. Iya, ya itu karena Oke. udah kasihkan dapat duit ya gitu sih. Oke, itu adalah background-nya Ibu Debbie nih teman-teman ya, bahwa beliau juga bukan seorang marketing, bukan juga di bidang properti, dia seorang scientist. Ya, akhirnya dia hanya mencoba-coba, mungkin istilahnya mengadu nasib ya Bu di Century Prioritas. Terus akhirnya ternyata ya memang di sini talenta Ibu gitu ya, Ibu diberkati di sini gitu loh. 4 tahun di Century Prioritas, ya kan? Iya. Tahun lalu saya ke Hainan jalan-jalan, Ibu Debbie ikut loh. Jadi ini seorang saintis yang berhasil di bidang properti menurut saya. Jadi teman-teman yang ada di sini semuanya ya, diingat, dicatat bahwa seorang agen properti itu tidak tergantung dari latar belakang, tidak tergantung dari pendidikan sekolahnya apa, dan nggak bergantung pada umur juga. Ya, nah ini Ibu Debbie saya lihat luar biasa. Ya memang saintis Ibu ya, hobinya belajar memang. Jadi di dunia marketing juga ya belajar Ibu ya, terus belajar gitu loh. Nah, satu hal lagi, Ibu Debbie juga ini terus follow up buyer-nya. Nah, Ibu Debbie ini kemarin keluar sebagai MA of the Month bulan April juga nih. Selamat ya Bu Debbie. Nah, terima kasih Bu. Ya, ini juga marketing tangguh. Yang sekali lagi saya bilang marketing tangguh tidak mengenal masa sulit. Nah, Ibu Debbie boleh nggak Bu share apa nih Bu yang Ibu closing di bulan April ini? Apakah memang di masa pandemi ini benar-benar showing dari A sampai Z di masa pandemi, atau ada follow up dari sebelumnya? Silakan Bu Debbie. Kalau untuk yang bulan April ini kebetulan sebenarnya ini hasil dari yang sebelumnya tahun kemarin gitu. Jadi tahun kemarin saya ketemu kliennya memang ini rada unik. Jadi dia itu milih-milih banget, terus jajan orangnya. Maksudnya nggak cuma ke saya aja ya. Jadi saya tawarin ini, saya udah lihat, terus minta aja alamatnya, ntar saya ke sana sendiri. Nah, kan pusing kan kita kalau marketing kalau udah bilang gitu kan. Mana ini listingan temen kan, coba kalau listingan sendiri. Akhirnya suatu waktu dia mau juga tuh saya antar, saya rayu kan. Ya terus udah keliling-keliling nih, nggak cocok juga. Nah suatu waktu saya udah tawarin juga barang dari teman saya yang lain, satu kantor, tapi tetap nggak cocok. Akhirnya saya suatu waktu keliling-keliling ketemu satu rumah, wah kayaknya ini cocok sama selera ibu itu, klien saya. Saya ajaklah ke situ. Ya bener aja cocok kan, tapi kesulitannya di situ suratnya masih AJB ya. Kalau harga sih sebenarnya udah cocok beliau sama owner saya gitu. Nah terus gimana Bu, mau nunggu nggak? Saya bilang ya bolehlah, sambil saya cari-cari juga yang lain, tapi sebenarnya saya cocok yang ini. Ya udah kan, terus owner juga kebetulan saya bantu juga kan di proses AJB. Jadi buat saya megang si owner juga biar barang itu nggak lepas juga. Maksudnya saya aja deh yang jadi agentnya gitu. Sama saya follow up juga buyer saya gitu. Sampai awal tahun kemarin akhirnya suratnya tuh selesai kan. Saya follow up buyer saya, Bu gimana nih, suratnya udah selesai nih, mau nggak Bu? Masih mau. Gimana ya Mbak? Pertama dia gitu, udah kelamaan sih. Terus saya juga ditawarin sama yang lain kayak gitu. Coba kamu cariin saya yang lain. Waduh, saya bilang, saya bujuk, tapi Bu ini kan bagus ya, sesuai nih. Coba Ibu pikirkan lagi aja. Terus Mbak saya lagi pandemi begini nih, saya malas keluar-keluar, takut. Dia bilang gitu. Gimana caranya ya? Akhirnya saya datang ke rumah itu, saya videoin lagi rumahnya kan. Dia nggak mau kan keluar. Saya videoin lagi tuh rumah. Videoin, saya kirim ke dia. Terus, oh iya, Ibu Debbie kok rumahnya kayak rumah hantu sekarang? Gitu. Enggak Bu, itu karena
belum sempat ditebang kan lagi pandemi, saya bilang gitu. Coba saya telepon ownernya, Pak coba itu dibersihin rumahnya sama ditebang-tebangin pohonnya biar dia maksudnya nggak lari lah, saya bilang gitu. Oh iya, owner saya langsung buru-buru tuh bersihin rumahnya karena kan kebetulan kosong kan, owner nggak tinggal di situ, rumahnya sih masih bagus gitu. Terus akhirnya saya videoin lagi, nih Bu, bagus kan? Bagus, udah Bu, yang gini aja, jangan yang lain lagi. Terus dia mikir, terus mau sih, tapi saya maunya harga COVID, saya nggak mau kalau harga segitu. Ya, saya mikir lagi tuh. Terus saya rundingin sama owner, udahlah Pak, coba Pak ini mumpung ada yang mau kan, kita capek kan Pak ngurus itu surat udah berbulan-bulan, saya bilang gitu. Mumpung ada yang mau COVID begini, saya rayu ownernya, akhirnya maulah turun. Singkat kata mereka telepon-teleponan lah, sama saya juga kan. Ya video call segala macam kan lagi pandemi nggak mau ketemu. Iya, betul. Iya. Oke. Terus akhirnya turun lah, ya udah akhirnya jadi di bulan April ini gitu sih. Oke, teman-teman nih boleh apa namanya, di bold ya. Ini buyer setahun yang lalu loh. Buyer setahun yang lalu yang sudah dihandle oleh Ibu Debbie. Closingnya setahun kemudian. Nah, itu kan menunjukkan bahwa satu, kita harus rajin follow up. Yang kedua, jaga hubungan baik dengan si owner tersebut, tetap nanya kabar, say hello. Ya. Nah, balik lagi ini adalah believe in God. Ya, kalau memang itu rezeki kita tidak kemana-mana. Nah, buktinya ini kan Ibu Debbie bisa closingnya itu di masa pandemi. Rumahnya itu nggak perlu di closing, cuma di videoin sama Ibu Debbie, dikirim, dia mau. Ya, jadi balik lagi adalah memang kita nggak boleh menyerah, terus mau belajar ya Bu Debbie ya, kita yang penting. Terus Ibu Debbie juga ini sudah beberapa kali nih keluar sebagai MA of the Month, ini termasuk jagoannya Century Prioritas. Ya, jadi thank you ya Bu Debbie ya, udah hadir di sini, thank you sharingnya, selamat juga sebagai MA of the Month April. Saya minta Bu Debbie juga sedikit, ada kata-kata dong Bu, kata-kata mutiara, kata-kata apapun Bu yang bisa memotivasi kita nih Bu, tim-tim teman-teman MA di sini Bu. Apa kiat-kiatnya apa Bu? Silakan Bu Debbie. Kalau saya sih percaya, maksudnya kalau kita udah berusaha pasti ada hasilnya. Ya apa ya, hasil tidak mengkhianati usaha lah gitu. Jadi kalau kita berhenti, ya udah berhenti, kita nggak bakal dapet hasil. Kalau di marketing yang saya pelajarin ya, jadi kita harus tetap usaha, follow up, ngelisting. Tapi kalau kita bosan ya udah kita ya begitu aja hasilnya. Kalau saya sih yang saya pelajarin gitu. Jadi ya kita harus tetap usaha. Ya semoga sambil libatkan Tuhan kan di kehidupan kita. Ya kalau kita memang itu rezeki kita ya pasti sampai gitu sih. Asal kita jangan berhenti gitu sih. Oke. Kalau saya sih gitu. Iya iya, saya setuju dengan Bu Debbie ya. Bolak-balik adalah baru Idul Fitri ya Bu ya, puasa sebulan penuh, rajin sholat, rajin sembahyang. Good Bu Debbie ya. Oke, terima kasih Bu Debbie untuk waktunya, untuk hadir di sini. Sekali lagi selamat ya Bu untuk Emma of the Month. Mudah-mudahan Bu tahun depan kita bisa jalan-jalan bareng lagi ya Bu Debbie ya. Amin, amin. Makasih Bu Lia. Ya, oke Bu Debbie, terima kasih ya. Thank you. Saya kembalikan kepada Pak Peter. Gimana Pak? Ini kita sekarang mau lanjut untuk sorry. Saya mau tarik kesimpulan dulu Pak. Saya mau tarik kesimpulan dari 3 narasumber. Ya, karena saya terus terang aja 3 narasumber ini sangat menginspirasi saya. Ya, oke. Yang pertama tadi adalah Pak Tinus Agustinus dari Century Medit. Saya melihat dia, saya tarik kesimpulan, anak muda, dia kuliah online, join di Century, juga mengadu nasib, dan dia baru mengalami closing setelah 8 bulan dia join. Terus saya tambahkan mungkin saat itu dia nggak fokus di 4 bulan pertama, dia ada usaha sampingan. Karena dia harus ada tuntutan income untuk bayar uang kuliah, tapi di bulan kelima dia memutuskan fokus. Saat ini pun dia ada kerjaan sampingan loh terus terang, tapi dia tidak meninggalkan dunia properti, dia komitmen, dia konsisten di dunia properti sampai setiap bulan bisa closing dan keluar sebagai M of the Month di bulan April. Ya, jadi jiwa pantang menyerah. Yang kedua ada Ibu Devi, saya tarik kesimpulan juga, Ibu Devi dengan background yang bukan marketing, dari background finance, tapi Ibu mau punya hati yang mau belajar, mau mencoba.
Ibu fokus dan akhirnya berhasil. Paralel Ibu juga ya kan believe in God, terus berdoa, rajin follow up, bangun hubungan baik dengan buyer, terus kerja juga saya lihat Ibu ini cepat, gesit, ya begitu customer mau langsung ada barang, langsung showing, langsung closing, ya itu adalah karakter dari Ibu Devi. Berikutnya adalah dari Ibu Devi Noviana. Ini juga sama. Punya hati yang mau belajar, biarpun ibu rumah tangga, background-nya science, tapi dia mau mencoba. Dan pada saat Ibu Devi memutuskan memilih, dia konsisten dengan pilihannya, itu yang saya lihat. Dia terus improve, nggak pernah nyerah, terus mau belajar. Ya, jadi ini adalah 3 narasumber yang saya hadirkan hari ini, yang terus terang menjadi bukti nyata, bukti konkret dari 5 prinsip tadi yang saya share, A, B, C, D, E. Ya, mudah-mudahan materi yang saya share dan sharing dari narasumber bisa menjadi motivasi nih buat teman-teman semua di sini untuk terus maju. Terus kita sukses bersama Century 21. Ya, oke, terima kasih Pak Peter, saya kembalikan. Apakah ada sesi tanya jawab? Iya, terima kasih Bu Lia. Teman-teman, Bapak Ibu semua, apa ada pertanyaan? Mungkin di kolom chat ada nggak nih Pak? Saya nggak buka-buka kolom chat nih, ada pertanyaan. Kolom chat belum ada dari Bu Mary nih. Bu Mary, sampai di mana keamanan sistem Cobrok antar kantor Century biar nggak di bypass? Khusus kemarin presentasi listingan antar kantor, apakah nanti listingan yang presentasikan super price listing minggu kemarin tetap punya kantor yang pertama listingan? Oke. Iya. Oke. Ada lagi pertanyaannya yang mungkin menyangkut ini? Yang jadi menyangkut belum nih Bu. Belum ya. Oke. Iya. Saya coba jawab ya Pak Peter ya. Ya, siap Bu Lia. Ya. Ini mungkin jawaban buat yang penanya Ibu Mary atau mungkin teman-teman yang lain. Mungkin gini ya, saya sendiri pun di tim saya nih ya di Century 21 United ada beberapa marketing yang terus terang aja ada rasa khawatir nanti listingan di bypass, nanti buyer di bypass gitu ya. Jadi balik lagi gini, kita di sini kan Century 21 Indonesia. Kita di sini punya kantor pusat, ada Pak Daniel, ada Pak Peter, ada Bu Susan. Yang dimana kita kantor-kantor itu terus terang MB itu bersinergi dengan kantor pusat, informasi TikTok kita mau maju sama-sama di sini gitu loh. Nah ini balik lagi kepada menurut saya mengenai bypass ini balik lagi kepada kode etik menurut saya. Ya kalau saya pribadi saya selalu menanamkan di kantor saya, ya kita datang ke sini dengan maksud baik, dengan tujuan baik. Kita mau cari income, mau maju bersama dengan Century 21 gitu loh. Jadi saya selalu menanamkan hal-hal yang baik dan hal-hal positif, ya. Tapi kan di luar sana kita nggak tahu nih, ya. Maksudnya di luar daripada tim saya. Kalau tim saya kan saya tanamkan. Di luar saya juga berharap mungkin hal yang sama. Saya percaya loh, para MB Century 21 itu menanamkan hal yang sama kepada timnya. Ya, hanya di lapangan ini yang kadang-kadang mungkin kita bisa lost control ya, nggak sampai informasi ini ke MB yang bersangkutan. Jadi balik lagi di sini, kalau saya tadi ada di poin C, itu collaboration. Di mana memang di zaman sekarang ini kita nggak bisa kerja sendiri. Kita harus berkolaborasi. Untuk di agent properti ini aja kita harus co-broking. Ya, jadi di sini saya menghimbau sih ya, saya menghimbau kepada teman-teman semua gitu ya, bahwa kita ini kan sudah mengikuti training Create 21, sudah di prosedur kantor masing-masing sudah berjalan seperti apa gitu ya. Cuman saya mengingatkan kembali aja bahwa kita di sini melisting, kita di sini showing, kita di sini sampai dengan closing. Kalau buat saya itu adalah pekerjaan mulia. Kalau buat saya, why? Karena saya pikir dengan saya membantu memasarkan rumah seorang owner itu artinya saya membantu dia loh. Di kondisi dia mungkin dia lagi butuh uang, anaknya lagi sakit, suaminya lagi di IGD, dia butuh uang untuk menjualkan rumahnya. Jadi pekerjaan kita ini agent mulia, agent properti buat saya ini pekerjaan membantu, menolong owner menjualkan.
Ya, kita tuh tujuannya baik gitu loh. Ya. Nah, saya sih di sini bicara kepada tim saya, ini ada pertanyaan listing. Ya, kemarin kita ada presentasi hot listing di di seminar online-nya Century 21. Di sana kita dengan para MD sudah mempunyai kode etik terus terang. Kode etik untuk saling menjaga. Saling menjaga. Kalau misalkan memang itu listingannya kantor si A, ya, sebaiknya memang itu tetap menjadi listingan si kantor A menurut saya. Nah, si kantor B mau punya buyer, ya, alangkah baiknya dia harus menghubungi nih. Karena kan ini kita satu bendera nih, satu keluarga Century menurut saya ya gitu ya. Menghubungi kepada si agent yang bersangkutan untuk co-broking. Dan sebenarnya itu sih Pak Peter atau Bu Susan, saya di sini dulu pun saya kan awalnya MA ya. Saya pada saat mau co-brok sama pemilik listing, saya punya buyer gitu ya. Sampai udah bawa ke rumah itu showing berpuluh-puluh kali karena barangnya rumahnya murah. Sampai saya langsung boleh Pak hubungin ke ownernya. Tapi sampai terakhir closing, saya tetap co-brok sama orang itu. Nah itu terus terang bukan bendera Century. Ya waktu itu benderanya Hardcore Kelapa Gading. Jadi saya sebut aja Pak. Jadi selama berjalannya proses showing Pak, saya bisa menghubungi langsung ownernya. Tapi pernah nggak saya listingin? Enggak, biarpun dia open listing Pak. Karena kenapa? Saya menjaga Pak. Karena pada saat kondisi itu dibalik, saya yang punya barang. Gitu ya. Terus di listing sama teman goblok saya happy nggak? Sangat nggak happy Pak. Saya sangat nggak happy. Jadi itu yang selalu saya tanamkan kepada tim saya. Tim United nggak usah khawatir. Selama itu menjadi listingan kita, saya akan backup itu adalah listingan kita. Kalau memang itu nanti sampai pada saat kita sharing hot listing segala macam gitu ya, kita bisa telusurin kok. Ini sebenarnya info dari kita kah atau memang listingan ini open listing, di listing oleh Century lain gitu loh. Ya, jadi para MA nggak usah khawatir. Kita nih para MB ya kan, itu pasti akan menjaga kode etik itu gitu loh. Ya, jadi alangkah baiknya saya juga menghimbau kepada teman-teman semua ya. Kita balik lagi adalah believe in God. Kita lakukan hal-hal yang baik dan benar bagian kita. Ya, karena prinsip hidup saya adalah saya orangnya paling nggak suka dibohongin. Makanya saya nggak mau bohongin orang, saya paling nggak mau curangin orang. Kalau memang kita lakukan bagian kita dengan baik dan benar, melisting semua sesuai dengan prosedur, itu percaya deh, itu rezeki kita nggak kemana-mana. Memang itu closing kita, rezeki kita. Oke, Bu Lia. Oke. Ya, Bu Silakan Lia. Pak Yopi. Gini. Ya. Jadi saya mau tanggapin yang pertanyaannya si siapa? Bu Mary ya. Bu Mary, ya. Gini. Jadi kemarin itu kita kan bukakan ngadain apa namanya? Listing fair artinya presentasi, ya presentasi ya dari setiap kantor. Jadi pengertiannya gini Bu. Kalau misalkan ketika ada satu kantor presentasi, seperti saya jelasin Pak ya, Bu ya. Contoh, ada satu kemarin presentasi dari Pak Saleh, Century dengan prioritas, itu kantor kami listing juga. Jadi kalau misalnya ada kantor dia presentasi, ternyata dipegang, karena itu open listing, dipegang juga sama kantor lain. Itu namanya bukan mencuri listing ya, bukan masuk gitu loh. Nah, itu satu dulu, tegasin satu ya. Contoh ini, saya bertanya kepada Ibu Lia mengenai tanah di Pulau Mas. Ya Bu ya? Iya. Dan juga rumah di Pasadena ya. Nah, saya sudah bertanya, saya mengerti bahwa itu kan kantor saya berarti nggak pegang. Saya bertanya kepada Ibu Lia, berarti saya tidak boleh lagi untuk melisting. Case ya, beda case-nya ya. Iya, ini case berbeda, betul. Ya, ketika Pak Saleh presentasi kemarin, itu saya tahu itu kantor saya juga pegang. Jadi saya nggak usah hubungi Pak Saleh karena saya juga dihubungi kan itu ya. Yang kedua, kemarin juga saya sama Pak Santo Pramono ya. Pak Santo punya listingan di Bogor. Dia punya tanah di Bogor. Saya minta karena ada klien kantor saya yang mencari tanah di Bogor. Ya. Case-nya. Berarti kalau kita sudah bertanya kepada kantor lain bahwa itu adalah listingan daripada Pak Santo misalnya, saya tidak bisa kucuk-kucuk pergi selidiki, itu nggak boleh. Itu kode etik ya.
Iya, setuju Pak. Itu nggak boleh. Betul. Setuju kan Bu ya? Setuju Jadi, banget. teman-teman semua, kalau namanya open listing itu ada kemungkinan ada beberapa kantor Century yang dikasih. Contoh ya, kalau saya di sini kan nanti berdekatan sama kantor ada tiga kantor Century 21 di Kelapa Gading. Ada mungkin bisa sama listingan saya gitu ya. Ataupun dengan Ibu Lia. Ibu Lia kan Century 21 United di Polmas. Mungkin ada yang sama ya, mungkin ada yang sama. Jadi ketika dipresentasiin, jangan pengertiannya mencuri listing itu. Kalau kita sudah sekali dipresentasiin, baru kita pergi cari lacak orang punya listingan dan kita itu nggak boleh ya. Ya. Sebelumnya sudah tahu sama-sama ya nggak apa-apa. Barangkali itu ya. Mungkin ada tanggapan dari MB lain begitu. Makasih. Begitu Thank mungkin. you Pak Yopi, thank you Pak Yopi. Thank you Pak Yopi. Setuju kan begitu Bu ya? Setuju. Saya setuju. Saya tarik kesimpulan lagi nih dari penjelasan Pak Yopi ya. Yang pertama tadi kan kalau pada saat dipresentasikan, karena kan presentasi hot listing ini kan akan terus berjalan nih setiap minggu kalau nggak salah ya. Yes. Jadi memang harus jelas di awal menurut saya. Kalau misalkan sampai di saat dipresentasikan dan ternyata listingan itu open listing, ya kita kan kalau misalkan nih Pak sampai terjadi miskomunikasi setelahnya nih Pak misalkan, oh itu kok di listingnya sama Pak Yopi misalkan nih Pak, nggak apa-apa Pak, kita bisa selesaikan dari mana Pak? Kita lihat tanggal PJP aja. Memang Bapak melisting sebelum saya presentasi, is okay saya rasa nggak masalah, betul ya Pak Yopi ya, setuju ya? Ya betul. Nah kita bisa verifikasi kebenarannya sampai di mana gitu loh. Ya. Nah tanggalnya itu Bapak mungkin melisting sebelum saya presentasi, saya rasa nggak masalah. Ya. Nah, terus yang kedua, kalau misalkan kemarin kita presentasi, memang sebaiknya itu adalah kode etik. Pada saat presentasi, saya hargain Pak Yopi kemarin, Pak Yopi, Pak Santo, Pak Saleh, ada Pak Victor, minta di-infoin. Ya kan? Kalau saya adalah azas percaya aja Pak, karena kita satu keluarga Senturi gitu loh. Nah, kalau udah data seperti itu, yang saya minta nih, saya mohon, ya jangan dilistingin. Jadi kalau memang Bapak Ibu atau teman-teman ada buyer yang mau berminat, silakan hubungin marketing yang bersangkutan. Ya, ini saya mungkin lurusin Pak Yopi. Kenapa ada pertanyaan seperti ini dari tim saya? Ya, beberapa waktu lalu, ya, saya pernah ada mengalami Pak tim saya showing Pak dengan marketing Senturi lain. Ya. Saya nggak sebutin namanya. Showing nih Pak di Polongmas, ya. Showing karena dia punya buyer, kita punya barang. Ya. Nah, showing rumah itu, lihat sama bayar segala macam. Seminggu kemudian, Pak, itu MA pasang spanduk di rumah tersebut. Nggak boleh tuh. Nah, itu yang saya rasa, saya percaya kalau MB di sini semua sudah mengerti kode etik, saya takutnya Pak, turun ke bawah ini miskomunikasi. Nah, itu sebenarnya yang saya sebenarnya sama sekali nggak setuju. Saya pun ngebangun tim saya, Pak. Kalau memang kamu mencari barang dengan agen lain, nah, udah usahakan kobrok dengan dia. Kecuali berjalannya waktu, si owner ini mungkin karena rumahnya lama tidak terjual, dan mungkin lokasi dekat kantor saya, dia datang ke kantor saya, Pak, minta di listing. Itu lain cerita. Itu lain cerita. Telepon atau walk-in. Bu Lia, tolong di listingin. Nah, saya akan listingin, Pak. Saya nggak mungkin nolak. Nah, itu mungkin saya rasa nilai-nilai yang harus kita bangun sebagai keluarga besar Senturi menurut saya. Kita harus bersinergi, membangun menjadi lebih baik. Kalau memang di bawah kita MA ada yang miskomunikasi, saya minta tolong nih, Bapak, teman-teman MB, kita lurusin sama-sama. Nih, apalagi. Nah, tambahannya gini, Bu. Gini. Kalau misalkan satu kantor lain, Pak ya, misal contoh ya, saya ini mau kerjasama sama United, kan dari di Boulevard, dari rumah di Polongmas, kita kerjasama kan Pak ya, Bu ya? Iya, betul. Ini case-nya. Lalu itu rumah itu ternyata 2-3 bulan kemudian nggak terjual. Iya. Owner tersebut datang ke kantor saya, dia listing kan. Nah, jadi etikanya gini Bu, ketika dia ada listing, saya kasih tunjuk, saya foto PJB-nya, Bu. Itu ibu si ini datang ke kantor saya loh, listing ke marketing saya namanya si ini. Nah, saya mesti kasih tahu ibu karena listing tersebut saya pernah lihat sama ibu gitu loh Mas. Iya. Boleh Pak. Sama-sama fair. Boleh. Sama-sama fair. Jadi artinya teman-teman tuh gak usah takut. Tapi kalau umpamanya gini, yang penting gini Bu, yang penting adalah gini. Kalau misalkan kita pergi melihat listing, jadi gini, memang itu banyak sekali kejadian di Kelapa Gading. Itu terkenal itu hardcore. Saya sebut aja nggak apa-apa teman-teman. Bajingan mereka semua itu.
cewek-cewek semua. Jangan. Tapi Hati-hati saya Pak kasih tahu. Yopi. Tidak, supaya teman-teman tahu. Jangan. Ntar saya ngomong. Ayo terus. Jadi begini, jadi mereka tuh sering kayak gini. Jadi dia lihat rumah itu di Gading Kirana misalnya, lihat dengan ini ya. Nah, terus si marketing yang tempo hari punya buyer tersebut, dia kasih tahu temannya, lu pergi cari itu loh, yang di Gading Kirana belajar ini bla 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 bla. Temannya bagi listing, benar. Baru kong kali bersama dengan dia kan. Nah itu masih itu kalau begitu. Kalau itu kan kurang ajar, tapi terkenal dia tuh. Ada berapa pendekar cewek itu terkenal sekali Kelapa Gading. Namanya jadi checklist gitu loh. Jangan sebut nama Pak, jangan sebut nama. Enggak. Cuma ini nggak apa-apa supaya nama si oknum saya nggak sebut. Supaya nama kantor ya udah oke kita tahu ya. Udah, ya. Hati-hati. Hati-hati. Ya, Ibu, jadi gitu kalau Ibu Lia boleh nambahin nggak? Boleh silakan Pak Margo. Oke, teman-teman, thank you. Ini materinya sebenarnya bagus ya, tapi agak menyimpang dikit. Mungkin share aja ntar di materi yang lain mengenai listingan. Intinya, semua ini komunikasi. Kadang yang di atas sama di bawah kadang memang suka miss. Something kalau ada apa-apa, antar kita member broker, yang penting komunikasi lah. Kita kan udah satu keluarga. Something boleh ada apa-apa dengan siapapun. MB dulu udah di atas, kalau nggak bisa difasilitasi dengan kantor pusat, baru kita koordinasi. Yang penting koordinasi deh. Mungkin marketing kan nggak semua, maaf nih ya, marketing kan banyak latar belakang. Kode etik sih kode etik ya, maaf nih orang-orang Arabi kan banyak di sini. Kode etik sih kode etik, kadang perlu diingatkan. Jadi yang paling inti komunikasi antara member broker, baru kita diskusikan. Nggak boleh lah etika. Namanya orang, ada yang dikasih tahu sekali ngerti, 2 kali ngerti. Ada juga yang dablek. Ya kita gebukin aja rame-rame Bu. Ya, setuju. Ada seperti itu, tapi setidaknya kita komunikasi antar senturi dulu deh kerjasama. Mengenai listingan, tadi udah disebutkan, kalau saya tadi garis bawahi Ibu Lia tuh ngomongnya percaya Tuhan. Rezeki itu tidak ketukar. Kalau memang rezeki kamu, tetap bakal jadi rezeki kamu gitu loh. Kalau kamu main sekali curang, lama-lama akan ketahuan juga sama teman-teman. Udah. Percaya sama Tuhan, kalau rezekinya. Yang penting kita berkomunikasi antar sesama Senturi 21. Ini keluarga besar. Jangan saling salip penyalip. Sesama biskota tidak boleh saling mendahului. Setuju. Kurang ajar itu. Udah kerjasama aja yang baik. Sistem udah ada. Etika udah ada, pergunakan itu, tapi tetap kan namanya orang tidak semua kepala boleh sama hitam, pemikiran kadang-kadang berbeda gitu loh. Yang penting kita nih yang member brokernya berkoordinasi ya, kita masing-masing pegang marketing ya, dikomunikasikan yang paling inti seperti itu. Ya mungkin itu aja sih dari kita. Nggak usah dibahas lebih panjang. Kalau ngebahas ini nggak bakal beres-beres nih. Saya mau nanya sebenarnya Bu Lia. Boleh nanya nggak Bu Lia? Silakan Pak. Oke. Kita close ya, yang ini ya, yang listing-listing ya. Ini case close ya. Kita materinya bukan ini, soalnya materi kita hari ini orang-orang sukses bicara. Boleh ngomong dengan orang ini nggak Cirebon? Ibu Devi ya? Ibu Devi. Bu Devi. Bu Devi ada, Bu Devi. Bu Devi. Bu Devi. Salam kenal Bu Devi. Masih ada. Bentar Bu, ada orangnya kok Bu, sebentar. Ya. Ya, silakan Bu Devi. Bu Devi ada fans nih, mau nanya ada fans. Oh iya Pak, boleh. Maaf tadi Bu Devi lagi nih. itu. Bu, saya marketing baru Bu, baru gabung Bu. Pak. Saya Pak Margo Bu, dari Senturi Prioritas, temannya Ibu Debi. Oh iya, gimana Pak? Oke, ini mungkin di sini banyak anak baru ya, yang dari online seminar series, terus dari orang-orang yang baru gabung di industri ini. Mereka dari beberapa industri masuk ke industri ini. Tadi Ibu cerita ya mengenai Ibu ragu masuk ke industri ini. Terus ternyata tadi Ibu bilang percaya sama Tuhan, rezeki itu ada. Pertanyaan saya simpel ke Ibu Bu ya. Cirebon itu adalah kota kecil Bu. Ya mungkin secara GDP-nya nggak gede. Bagaimana Ibu bisa melapisi market di Cirebon supaya Senturi 21 Estate itu Ibu di sana punya nama. Nah saya melihat Ibu continue ya, konsisten. Ibu dari orang akunting terjun ke industri ini dan Ibu merasakan manisnya. Tadi juga Pak Tinus juga bicara ragu, tapi ternyata Ibu. Nah, pertanyaan saya, bagaimana sih Ibu bisa melapisi market Cirebon dan Ibu bisa jualan gitu continue, sedangkan Ibu kan background-nya dari background lain gitu loh. Itu pertanyaan buat Ibu Devi nih. Salah satunya fan-nya Ibu Devi nih. Entah kalau ketemu Ibu ke Jakarta saya mau minta tanda tangan. Thank you.
Oke, mungkin kalau tadi mengenai Cirebon tuh memang kecil ya, kecil. Nah, waktu awal saya masuk juga benar, saya agak sedikit ragu. Nah, cuman gimana caranya untuk saya bisa bertahan, untuk saya bisa terus masarin nama brand Century Estate, saya pertama memperkenalkan diri dulu ke orang-orang terdekat saya sih, Pak. Jadi saya brand diri saya dulu ke teman-teman saya, ke saudara-saudara saya, kayak gitu, ke teman-teman gereja, kayak gitu tuh, ke tetangga. Saya bilang kalau mau jual rumah atau mau nyari rumah, coba kontak saya bilang kayak gitu. Walaupun mungkin sampai hari ini pun juga sering kali orang-orang yang datang ke sini pun mereka bilang, duh kalau masuk Century tuh harganya mahal gitu ya. Harga-harganya udah tinggi-tinggi, sampai kadang orang berpikiran, kayaknya harganya ditentuin sama Century ya. Saya bilang, oh bukan, harga mah tetap kembali ke pemilik rumah. Saya bilang kayak gitu. Tuh semua pemilik rumah yang memang murni nentuin harga. Dan closing pun juga, kalau deal juga harga juga tetap dari pemilik, bukan dari Century. Saya bilang kayak gitu. Nah, memang membangun brand Century di Cirebon tuh memang nggak susah, tapi memang cukup perlu perjuangan. Banyak juga yang 1-2 orang, ataupun juga agen-agen lokal juga yang sikut sana sikut sini ada. Cumanya kita tetap bertahan lah, kita tetap berjalan jujur, berjalan maksudnya sesuai dengan tracknya gitu tuh. Mungkin gitu sih Pak. Ibu, Ibu dulu di industri sebelumnya berapa tahun Bu? Dan berapa lama di Century 21 Estate ini? Saya waktu saya mulai kerja sih memang dari tahun 2005 di perumahan. Sebagai keuangan itu juga memang pas saat saya masih kuliah, waktu itu saya udah mulai kerja. Terus saya sampai 2013 berarti 8 tahun ya di accounting. Terus masuk di Century itu dari 2013 sampai sekarang sih Pak. Oh, oke. Berarti udah 7 tahun, udah banyak asam garamnya Bu. Sukses buat Ibu, sukses buat Century Estate, dan semoga Century Estate menjadi market leader di Cirebon. Thank you Bu Devi. Makasih Pak. Bu Devi, Pak Margo itu YouTuber, bentar lagi Ibu di calling sama dia. Ya, bagus kok. Nanti di interview Bu, nanti di interview sebentar lagi. Kalau di interview tanya aja Wani Piro ya. Wani Piro. Bu ya. Pak Margo, karena saya hari ini kan yang speakernya nih. Kalau Pak Margo mau interview Ibu Devi harus melalui saya loh. Nah, betul. Nanti ada fee-nya. Enggak, ya Pak Yopi ya? Iya, benar. Ini yang ada di room ini tuh mungkin sebagian tuh orang-orang yang nggak ngerti industri ini, baru gabung di online series, dia mungkin dikena PHK, di perusahaannya di FHK, dia pengen cari sesuatu lah ya, gabung di sini kan. Ini ada orang-orang baru lah, kalau Debbie kan orang lama nih, ya udah paham gitu kan. Terus tadi Timbus juga bagus tuh. Nah Bu Devi ini kan satu market leader di Cirebon tuh kecil gitu loh. Tadi dia ngasih tahu nih, bagus banget materinya. Makanya saya tanya ke Bu Devi ini. Jadi menguatkan kita, karena salah satu maaf nih buat Century Indonesia, salah satu keuntungan kita dari Century Indonesia, salah satu grup kita itu saling menguatkan. Tadi Bu Devi menguatkan banget, percaya sama Tuhan. Dia juga sementara tadinya ragu, dari industri lain, orang akunting kan kebanyakan orang diem kan. Ternyata sebagai marketing bukan hanya banyak bicara loh. Sebenarnya sebagai marketing itu harus pintar mendengar dan tahu apa yang mereka ucapkan. Bisa sekali ngomong langsung notok kayak ular tuh. Sebenarnya Bu Devi udah punya tuh. Jadi buat anak-anak baru di sini nih, welcome, gabung di Century Indonesia, market leader di Indonesia. Itu aja sih Bu ya. Jadi cocok ya Bu ya, Pak Margo ya. Pak Margo cocok ya jadi narasumber ya. Cocok banget. Cocok banget ya. Sip. Tunggu di calling Bu sama itu. Sama Pak Margo. Nanti Bu Devi tunggu ya, nanti ambil nomor antri dulu ya Pak Margo ya. Oke, mungkin dari Bapak Ibu MB lain ada yang mau nambahin? Pak Samto, ada Ibu Rini? Ya Bu Lia, saya ingin tahu. Ya, kalau Bu Devi itu sebagai MB-nya atau marketingnya? Marketing, Pak. Marketing, Pak. Oh, marketingnya. Di Cirebon udah ada Century udah lama? 2013 dia buka, Pak. Oh, berarti kalau gitu begitu buka udah langsung bergabung ke situ? Iya, langsung bergabung di situ. Luar biasa. Ya, oke. Luar biasa. Semoga bisa menguatkan ya Pak, menguatkan kita semua. Ya, pasti bisa. MA baru nih, di sini banyak MA baru nih. Ya. Yang tadi Pak Margo ngomong saya setuju, yang mungkin masih meraba-raba nih. Mau ngapain kita di dunia ini? Apa yang harus kita kerjakan? Nah, saatnya. Ya, apalagi kalau
Senturi 21 Indonesia itu selama masa pandemi itu mengadakan talkshow yang menarik ya, itu bisa diikuti oleh berbagai lapisan masyarakat yang dahulunya belum tahu Senturi 21, siapa tahu bisa menjadi franchise-nya Senturi. Itu yang perlu dilakukan juga ini karena kesempatan yang paling bagus. Iya. Karena sekarang banyak orang yang dirumahkan ya Pak, banyak yang di PHK ya. Betul. Dan banyak juga yang dapat mungkin 2-3 orang bisa bergabung bisa membuat kantor gitu di daerah-daerah yang memang belum ada Senturi. Mungkin Pak Peter bisa tambahin Pak, bukan udah berjalan Pak kelas seminar karir, OOC? Bukan, maksud saya begini Bu, Senturi Indonesia juga mengadakan yang terbuka, semacam terbuka, seminar karir. Ya, yang terbuka, sehingga bisa diikuti oleh lapisan masyarakat. Sebagai contoh nih, ini boleh kan kita cerita? Contoh, itu di Medan itu ada Senturi Askot yang rajin mengadakan Era Pak, bukan Senturi Pak, sorry Era. Sorry, itu. Era ya. Era. Dia mengadakan beberapa kali semacam webinar gitu, pesertanya sampai yang terakhir itu 6.400 orang. Ya. 6.400 orang. Lah, kalau Senturi Indonesia juga mengadakan semacam itu, kan dikenal lebih banyak lapisan masyarakat yang semula belum tahu Senturi 21 Indonesia menjadi tahu, siapa tahu kalau dia selama ini pengusaha mungkin anaknya, saudaranya, atau temannya itu aja gabung aja dengan Senturi 21 Indonesia. Itu kan merupakan peluang yang luar biasa supaya lebih menguatkan lagi Senturi Indonesia. Karena contoh Senturi Indonesia itu kita di Surabaya belum ada loh. Ya kan, padahal Surabaya itu kan kota besar. Bagaimanapun juga kita harus berani menancapkan bendera kita di sana gitu. Ya, ini tantangan untuk Pak Peter nih. Surabaya ada jagoannya Pak. Ya, Pak Santo. Surabaya ada jagoannya. Ini ya, gimana Pak Yopi? Pak Santo. Pak Margo udah ketawa tuh. Gua Surabaya tahu itu. jawabannya soalnya. Gua tahu Jawabannya gini. jawabannya. Pak Santo, jadi Surabaya itu sudah pernah punya Senturi 21, namanya Senturi 21 Galaxy. Dia pernah jadi kuat sekali. Pak Sapadu, Pak Nabi itu developer, dia punya marketing juga hebat sekali dulu. Pak Peter tahu ya? Iya. Terus, tapi di Surabaya itu, ketika itu yang paling kuat itu Era. Nah, Era Rewatnya juga pecah, Era sama Rewat yang bekas pecahan itu. Lalu jadi Sapiarmat. Jadi Sapiarmat. Nah, iya. Nah, terus kemudian akhir orang-orang dari LJ Hooker pecah, Brighton. Terus kemudian lagi Net Pro, itu semua dari Surabaya. Jadi Senturi ke Gilas, jadi marketingnya keambil semua. Masa Senturi ke Gilas sama yang branded lokal? Bukan, maksudnya Senturi itu Pak Ciputra. Ayo Pak Santo, maju. Ada developer besar Pak Ciputra loh. Bukan, ngerti Pak. Ini kan alangkah baiknya Pak, kalau semua provinsi ada, sehingga Senturi itu betul-betul bendera. Berkolaborasi ya Pak ya? Oke, ada Senturi gitu loh Pak. Jadi gitu Pak Santo. Jawabannya gitu. Jadi jawabannya ketika ini artinya gini. Nah sama dengan kita juga sekarang. Ketika marketing itu lengah, bisa diambil sama orang lain. Nah itu pun posisi Senturi 21 pada saat itu begitu Pak. Tempo hari itu Pak, siapa lupa? Pak Peter ingat Pak MB-nya? Itu ya Pak, Senturi Galaxy. Iya, Galaxy apa? Pak Sucipto ya. Nah, Pak Sucipto itu kuat, dia bekas developer. Terus ada marketing satu lagi Pak, siapa yang jago top marketing? Dulu masuk top marketing dulu Pak. Iya, saya lupa. Aduh, ya. Nah, itu hebat sekali. Pak Jayadi kalau nggak salah. Pak Jayadi namanya iya. Ya, tapi itu kan hebat dulu sekali. Pak. Kita butuhnya kan ke depan Pak. Ya, kita lagi coba cari prospek. Mungkin dari teman-teman ada yang mau buka. Ya udah Pak Santo, ini kita kasih PR. Kita kasih PR aja ke Pak Peter. Udah, ini PR buat Pak Peter. Iya, ini PR. Kami lagi cari prospek nih. Pak Peter, Surabaya dibikin Pak Santo 5 kantor. Jadi gini Pak Santo, ini menurut saya Surabaya itu kan kota besar, ya kan? Kalau kita buka cuma satu, brandingnya nggak kuat, Pak. Betul. Ya kan mulai dari satu, mosok langsung buka 100? Enggak Pak. Kita ada strategi Pak, jangan jebret-jebret aja. Karena mereka kan punya master juga di sana, Brighton di sana, Sapir di sana. Jadi kalau memang Bapak ada rencana buka di sana, mungkin kita bikin ini dulu lah, istilahnya kekuatan dulu gitu loh. Oh, ya, kalau Surabaya prioritas, Senturi prioritas dulu Pak.
Oh, thank you Pak Sabto. Kayaknya saya lebih senang. Amin Pak excellent Margo. dulu. Terima kasih. Saya nggak mengerti market di sana Pak. Saya nggak berani. Takut ngeblank ya. Oke, Bapak Ibu. Teman-teman boleh tuh. Mungkin masih ada satu pertanyaan terakhir untuk terkait narasumber, Bapak Ya, Ibu. satu pertanyaan terakhir, ayo. Bila tidak ada nanti closing statement dari Ibu Lia. Jadi mungkin ada satu lagi, mungkin Bapak Ibu yang mau ditanyakan ke Bu Debbie atau Pak Tinus. Ke Bu Devi, silakan. Pak Tinus kan udah nggak ada, Bu. Pak Tinus sudah Ya, Pak Tinus sudah live, ada keperluan dia. Ini ada Ibu Devi sama Ibu Debbie. Iya. Tidak ada mungkin dari Bapak Ibu. Bu Lia. Tidak ada? Bu, saya Bu. Oh ya, silakan Pak Dadan. Ya, silakan Pak. Ini saya tadi di chat juga, apakah di momen yang corona ini kan masa sulit ini, itu ada yang mengoptimalkan digital marketing nggak? Artinya kan di situ kan momen-momen yang harus digital ya. Ya. Bahkan digital. Kemudian caranya seperti apa? Mungkin boleh di-share. Jadi itu kaitannya kan mungkin apa sih? Meetless apa istilahnya, tanpa bertemu tapi bisa closing gitu. Terima kasih Bu. Baik, thank you Pak Dadan. Oke Bu Debbie, monitor Bu Debbie. Oh ya, ya siap Bu ya. Ya, gimana sejak masa pandemi ini, bagaimana Ibu Debbie handle customer, bagaimana apakah menggunakan digital marketing, sosial medianya bagaimana, boleh diceritakan Bu? Kalau saya sih lebih ke arah masih mengandalkan portal properti ya, kayak rumah.com, rumah 123 ya gitu. Ya saya kuatin di situnya karena kan banyak orang di rumah ya, otomatis kan mereka iseng kan cari rumah kan, buka-buka portal properti kan, ya memang di Google pasti munculnya mereka duluan. Jadi kita, kalau saya lebih ke arah optimalin itu dulu. Nah kalau mereka nggak mau showing ya saya bantu, saya yang ke sana ke rumahnya. Saya jadi pernah waktu itu video call sambil saya videoin rumahnya nih Bu nih. Dia kan nggak mau showing kan. Saya yang gerak. Saya tawarin rumahnya. Saya yang mana aja nih yang mau dilihat nih. Ya udah jam segini ya Bu, jam 11 misalnya. Ya udah saya ke rumah itu, saya videoin rumahnya sambil video call nih, bagus nih jalannya segala macem. Kayak gitu sih, terus saya kirimin ke beliau sambil video call gitu hasilnya. Itu sih kalau saya. Berarti semua listing sebagian besar Ibu upload di portal online ya Bu Debbie ya? Iya betul. Oke. Thank you Bu Debbie. Bu Devi? Monitor Bu Devi. Kalau Ibu Devi bagaimana menggunakan digital marketing? Sama portal online atau menggunakan akun sosial media? Bagaimana Bu? Sama sih Bu, saya juga kebetulan juga aktif di itu ya, aktif di apa namanya, di web saya pokoknya banyak masukin irisingan di web. Sampai terakhir sedikit sharing sedikit, saya kemarin sempat ada gitu ya, konsumen saya cari satu ruko, dia tunjukin foto ke saya ruko ini, terus saya kan nggak tahu pemiliknya siapa, terus saya share aja di FB saya, di IG saya bilang siapa yang punya ruko ini, boleh info ke saya, sampai akhirnya saya dapetin pemiliknya. Jadi memang saya cukup aktif di itu ya sosmednya ya. Oke. Itu sih, karena itu sangat berperan. Kalau buat saya pribadi, saya banyak konsumen saya dari luar kota, tahu saya dari dunia internet ya. Kayak gitu. Jadi selalu upload atau update gitu ya semua ya? Ya. Oke, rajin ya, oke. Baik, thank you Bu Devi. Pak Dadan mungkin sudah menjawab ya Pak Dadan? Terima kasih Bu. Oke, thank you Pak Dadan. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita akhiri, kita mau dengar satu closing statement dari moderator kita hari ini, Ibu Lia. Silakan Ibu Lia. Iya, terima kasih. Terima kasih dari Sentur Indonesia, dari Bapak Ibu MB yang sudah hadir. Thank you para narasumber juga yang hadir hari ini. Background, pengalaman, sharing dari narasumber itu sangat menginspirasi kita semua. Terima kasih. Mudah-mudahan materi hari ini dan sharing session dari para narasumber akan membantu kita lebih menyemangati kita untuk tidak mudah menyerah. Ya, terima kasih Bapak Ibu semua untuk hari ini. Tuhan memberkati. Terima kasih Bu Lia. Foto dulu, foto.
Mau doa dulu, Pak? Mau berdoa dulu, Pak Joki. Oh, iya. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita berfoto dan mengakhiri, kita dengan hormat mempersilakan Bapak Santo dari Century 21 Excellence. Persilakan untuk memanjatkan doa. Silakan, Pak Santo. Baik, terima kasih, Bu Susan. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, menarik sekali acara pada siang hari ini yang dipandu oleh Ibu Lia. Namun agar supaya apa yang sudah kita peroleh ilmu tadi itu supaya bisa dilaksanakan dengan baik, kita perlu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya bisa tercapai cita-cita kita. Namun demikian mohon izin kami akan memimpin doa ini dengan agama Islam untuk bapak-bapak dan ibu-ibu saudara-saudara sekalian yang lain silakan mengikuti dengan caranya masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yu'afi niyamahu wa yukafi huma sidah. Ya Robbana lakal hamdu kama yambaki lil jalali wal hikal harimi wa asimi sultanik. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji hanya untuk-Mu, pemelihara alam semesta. Segala puji atas karunia dan kenikmatan yang Engkau limpahkan kepada kami. Segala puji atas keagungan-Mu dan kemuliaan-Mu serta kekuasaan-Mu. Ya Maliku, ya Kudus, kami agungkan nama-Mu karena hanya Engkaulah Tuhan kami. Hanya kepadamu kami bersujud, hanya kepadamu pula kami bersyukur, dan hanya kepadamu juga kami memanjatkan doa. Ya Rahman, ya Rahim, hari ini kami sedang menyelenggarakan secara online discussion meeting dengan tema Marketing Tangguh Menunai Hasil di Masa Sulit, yang diselenggarakan oleh kantor pusat Century dan diikuti oleh para member broker, wakil member broker, dan para marketing tangguh, dan para marketing dari beberapa kantor yang ingin menjadi marketing lebih tangguh lagi. Dalam rangka untuk mendapatkan tambahan ilmu yang efektif dari para pembicara hebat seperti Pak Tinus dari Medi 2, Bu Debi dari Prioritas, Bu Devi dari Estate Cirebon, dengan moderator Bulia Kristanti MB Century 21 United yang telah menggali ilmunya para pembicara untuk menularkan kepada para marketing lain yang ingin menjadi marketing lebih tangguh dari para pembicara tersebut. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkailah pertemuan kami di dunia maya ini dengan kebaikan dari awal hingga akhir, lindungilah kami dan hindarkanlah kami dan keluarga besar kami dari wabah COVID-19. Dan berikanlah kemudahan kepada seluruh peserta ini untuk mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh dari para pembicara-pembicara tersebut. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kemudahan dan kelancaran kepada seluruh kantor dan marketing kami dalam menjalankan bisnis properti ini. Pertemukanlah mereka dengan penjual dan pembeli yang serius dan baik hati, serta dengan kesiapan dananya. Berikanlah kemudahan dan kelancaran kepada mereka yang melakukan transaksinya, walaupun dalam suasana pandemi COVID-19, masa transisi, dan menghadapi kondisi new normal nanti, lebih-lebih jika sudah dalam kondisi normal nanti. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah balasan yang berlipat ganda kepada para pembicara, moderator, dan penyelenggara yang dengan tulus dan ikhlas telah membagikan ilmunya, tenaga, dan pemikirannya. Ya Allah yang Maha Mengetahui yang gaib, bimbinglah kami dengan hidayah-Mu. Berkailah kami selalu dengan takdir-Mu, dan jadikanlah hati kami selalu ridho dengan pemberian-Mu. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami bahwa yang benar adalah benar, dan berikanlah kepada kami kekuatan dan kemampuan untuk menjalankannya. Serta tunjukkanlah, ya Allah, bahwa yang salah adalah salah atau yang PHP, dan berikan kepada kami kekuatan dan kemampuan untuk segera mengetahui dan meninggalkannya.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikianlah Bapak-bapak dan Ibu-ibu, semoga apa yang kita inginkan bisa tercapai dekat dengan doa bersama kita. Demikian Ibu Susan. Amin. Mohon maaf kalau ada kurangnya. Terima kasih Pak Samto. Baik, terima kasih. Amin. Pak Samto. Terima kasih Pak Samto. Iya. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita tutup, mari kita foto bersama. Nyalakan Nyalakan videonya teman-teman semua. Bapak Ibu. Kita mau pasang huruf C dengan jari kita di kameranya Bapak Ibu. Oke. Saya hitung. 1, 2, 3. Oke, next slide. 1, 2, 3. Oke, terakhir. 1, 2, 3. Oke, baik Bapak Ibu. Dengan demikian berakhir online discussion meeting hari ini. Terima kasih Bu Lia, terima kasih Bu Debi, terima kasih Bu Devi, Pak Pinus, dan seluruh Bapak Ibu yang hadir hari ini. Kita mau yel-yel terakhir seperti tadi Bapak Ibu. Century 21, smarter, bolder, faster. Saya unmute all. Century 21. Smarter, Selamat hari Senin Bapak Ibu, sampai jumpa Senin depan. Thank you Bapak Ibu. Thank you. Terima kasih Ibu Lia, Pak Sam, Bapak Ibu. Argo. Terima kasih Bu Lia. Terima kasih semuanya. Pak Sukses ya. Yo, sukses. Sukses untuk kita semua. Thank you.